Bab 1791, Tang Wulin's Blood. Tang Wulen berkata, baiklah kalau begitu. Berapa banyak yang Anda inginkan? Ling Zichen berkata, tidak banyak. 10 tetes sudah cukup. Sekarang. Bukan hal yang mudah untuk mengambil darah Tang Wulin karena tubuhnya sudah hampir menjadi tubuh emas anti bocor. Dalam keadaan biasa, hampir tidak mungkin meninggalkan luka padanya kecuali jika itu dilakukan dengan senjata suci. Ini bahkan lebih terjadi ketika dia dilindungi oleh tubuh naga emas. 10 menit kemudian, mata Ling Zichen tidak lagi merah. Dia memegang sebuah tabung reaksi kecil di tangannya dan melihat ke 10 tetes darah di dalamnya, menganga dalam kegembiraan. Dia telah menggunakan tombak naga emas untuk menusuk luka di tangannya dan memeras darahnya. Darah di dalam tabung reaksi benar-benar terlihat berbeda dari darah orang biasa. Sangat aneh, 10 tetes darah segar berwarna emas dan merah. Apalagi darahnya berputar terus-menerus seolah-olah hidup. Itu tidak terlihat seperti cairan, tetapi lebih seperti setengah padat. Itu sangat tidak biasa. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin melihat darah segarnya sendiri. Dia bisa merasakan bahwa darahnya mengandung sedikit jejak aura Raja Naga Emas. Pantas saja Ling Zichen begitu bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat darah yang bisa menggeliat sendiri. Terlebih lagi, sebuah ide telah terbentuk di benaknya. Dia menatap Tang Wulin secara diam-diam. Tang Wulin balas menatapnya dengan bingung, jadi Ling Zichen buru-buru mengalihkan pandangannya ke hal lain. Dia memberinya senyum lembut. Tang Wulin merasa merinding saat melihat senyumnya. Dia merasa ada yang tidak beres. Penelitian apa yang sebenarnya kamu rencanakan dengan darahku? Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ling Zichen segera berkata dengan sangat serius, penelitian genetik, tentu saja. Lihat dirimu, kode genetik Anda sangat kuat. Jika saya dapat menggunakannya untuk mengembangkan beberapa obat genetik yang cocok untuk meningkatkan kemampuan, bukankah itu akan membantu Sekte Tang kita melampaui kemampuan Pagoda Roh untuk mengumpulkan kekayaan? Tang Wulin merasa terdiam. Dia hendak menanyakan tentang hal lain ketika dia diinterupsi oleh Ling Zichen. Tunggu di sini, aku akan mengambil surga abadi. Ini adalah hal yang penting, jadi Tang Wulin tidak melanjutkan bertanya lagi. Ling Zichen pergi ke pusat penelitian di dalam Akademi Shrek sendirian. Pusat penelitian dibuat khusus untuknya. Selanjutnya, Ling Zichen bersiap untuk menyelenggarakan kursus teknologi untuk Akademi Shrek di masa depan setelah berdiskusi dengan fakultas. Pelatihan Akademi Shrek selama 20.000 tahun terakhir selalu terfokus secara khusus. Fokus utama Akademi adalah menumbuhkan master jiwa, tetapi telah ada pelatihan yang dirancang khusus untuk master panduan jiwa untuk jangka waktu tertentu. Setelah itu, jalur master pemandu jiwa melemah setelah pembuatan baju perang. Meskipun kursus itu masih tersedia, itu terdaftar sebagai mata kuliah pilihan untuk mata kuliah inti. Kursus paling utama masih merupakan kursus master baju perang. Ling Zichen menyarankan agar Akademi Shrek mengembangkan bakat dalam profesi lain dan bukan hanya master jiwa. Dengan sejarah mereka selama 20.000 tahun, mereka akan dapat menyebarkan lulusan mereka di berbagai bidang profesional di seluruh benua dengan membina lebih banyak jenis talenta di Akademi. Ini pada gilirannya akan mengurangi kemungkinan bencana besar lainnya. Setelah diskusi selama pertemuan Paviliun Dewa Laut, Shrek setuju dengan saran Ling Zichen. Mereka akan merekrut mahasiswa baru dalam seni liberal di angkatan berikutnya. Mereka akan merekrut siswa yang cerdas, bahkan jika tidak diberkahi dengan jiwa bela diri, dan memupuknya melalui pendidikan. Pusat penelitian Ling Zichen dibangun dalam keadaan seperti itu. Itu bukan milik Sekte Tang saja karena dibagi antara mereka dan Akademi Shrek. Dengan demikian, pusat penelitian dapat mengalokasikan dan menggabungkan sumber daya dari dua organisasi besar tersebut. Secara alami, Ling Zichen ditunjuk sebagai kepala pertama dari pusat penelitian ini. Pusat penelitian dibangun jauh di bawah tanah dan dimodifikasi untuk terhubung ke Akademi Shrek di bawah Danau Dewa Laut. Itu dapat digunakan untuk tugas-tugas rahasia dan defensif. Ling Zichen adalah seorang perfeksionis. Akibatnya, dia merancang pusat penelitian untuk menahan kekuatan serangan Eternal Heaven. Meskipun biayanya sangat tinggi, itu jelas merupakan pusat penelitian yang paling dipertahankan di Federasi. Setelah melewati 3 atau 4 pintu logam emas, Ling Zichen naik lift eksklusif untuk turun. Butuh lebih dari 10 menit dan 2 lift lagi sebelum akhirnya dia tiba di laboratorium besar di kedalaman bawah tanah. Jika Tang Wulin ada di sini bersamanya,
dia pasti akan melongo keheranan. Laboratorium itu bukan milik siapapun kecuali Ling Zichen. Pada saat itu, seluruh laboratorium kacau balau. Segala macam logam langka dan bagian-bagiannya tersebar di mana-mana. Di atas meja uji besar di tengah ruangan, terdapat amunisi jiwa tetap berwarna putih keperakan. Daripada lebih besar dari amunisi Fixed Soul biasa, itu bisa digambarkan cukup kecil. Cangkang luar berwarna perak putih dibuat ramping secara elegan di bagian samping, dan sepertiga dari bagian depannya tembus cahaya dan bersinar. Ada cahaya lembut berkilauan di dalam. Itu terdiri dari 180 unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif. Ini adalah sumber energi inti yang menghasilkan kekuatan menakutkan Eternal Heaven. Di sisi lain, bagian belakangnya retak terbuka, dan ada banyak bagian kecil dan halus di dalamnya. Sudut bibir Ling Zichen berkedut. Dia bergumam pada dirinya sendiri, jika dia mengetahui bahwa saya membongkar Eternal Heaven di kedalaman bawah tanah, saya bertanya-tanya bagaimana dia akan bereaksi. Mereka mengira saya sedang memperkuat laboratorium untuk mencegah serangan dari luar. Mereka tidak tahu bahwa saya sebenarnya takut benda ini meledak. Baiklah kalau begitu, itu tidak akan memiliki kesempatan untuk meledak lagi. Biarkan saya berpikir tentang bagaimana saya harus merakitnya. Tang Wulin selalu tahu bahwa Ling Zichen sudah gila, tetapi jika dia mengetahui bahwa dia sudah sejauh ini, dia pasti akan jatuh pingsan karena terkejut. Dia membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk merakit sepenuhnya amunisi Fixed Soul berwarna perak putih. Ling Zichen terkikik. Selesai dan aku akan menyebutnya sehari. Saya sangat pandai dalam hal ini. Dengan sumber daya yang memadai, saya mungkin benar-benar dapat membuat surga abadi yang lain. Saat dia berbicara pada dirinya sendiri, dia menempatkan senjata paling panjang, ramping, dan paling mematikan di benua itu ke dalam perangkat penyimpanan jiwanya dengan hati-hati. Dia merasa lega, dia pasti semakin cemas karena menunggu. Namun, aku akan membuatnya menunggu sebentar lagi. Hehehehe, Wulin, oh Wulin, saya yakin Anda tidak tahu mengapa saya menginginkan darah Anda. Mwahaha, biarkan saya menjalankan beberapa tes nanti. Kami akan mendapat untung besar jika itu eksperimen yang berhasil. Mengatakan itu, dia berjalan ke satu sisi laboratorium dan menekan tombol yang tersembunyi dengan baik. Seketika, pintu logam emas terbuka untuk mengungkapkan ruang yang terisolasi. Ruangan itu tampak sangat rapi dan rapi, berbeda dengan laboratorium yang berantakan di luar. Ukurannya kira-kira sepertiga dari laboratorium, tapi diisi dengan segala jenis instrumen presisi. Yang terpenting, ada cawan petri raksasa di tengah ruangan. Tampaknya terbuat dari kaca dengan berbagai tabung ditempatkan di dalamnya. Seseorang berbaring di cairan bening di cawan petri. Ya, itu seseorang, meski mungkin mereka tidak bisa disebut seseorang. Ini karena sepertinya hanya mengambil bentuk manusia. Itu tidak memancarkan sumber kehidupan apapun atau bahkan tidak memiliki fitur wajah. Itu tampak seperti cetakan. Ling Zichen terkikik. Wulin, oh Wulin, apa yang akan Anda pikirkan jika saya bisa membuat tiruan dari Anda? Pada saat itu, saya bisa mencambuk dan menamparkan Anda sebanyak yang saya suka. Hehehehe. Tang Wulin benar-benar menjadi cemas karena menunggu. Ling Zichen pergi selama 2 jam. Dia akan pergi mencarinya jika mereka ada di tempat lain, tetapi laboratorium itu dibangun agar hampir tidak bisa ditembus. Butuh waktu lama baginya untuk masuk ke dalamnya bahkan dengan kemampuannya. Akibatnya, dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Akhirnya, pintu lift terbuka, dan Ling Zichen berjalan keluar. Bab 1792, apa masalah besar dengan berpegangan tangan? Ilmuwan itu memiliki ekspresi serius di wajahnya. Saat melihat Tang Wulin, dia langsung berkata dengan suara dingin, ayo pergi. Sudut bibir Tang Wulin berkedut. Dia berpikir dalam hati, kamu sudah pergi begitu lama, tetapi kamu bahkan tidak mau repot-repot menjelaskan dirimu dulu. Namun, ini bukan waktunya untuk bertanya lebih lanjut karena mereka kehabisan waktu. Keduanya meninggalkan akademi dan datang ke tepi danau Dewa Laut. Tang Wulin berkata kepada Ling Zichen, aku mungkin perlu memegang tanganmu. Tolong jangan tersinggung. Ling Zichen memutar matanya ke arahnya. Berhentilah membuat keributan. Kami pernah berpelukan sebelumnya, jadi apa masalahnya dengan berpegangan tangan? Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menawarkannya kepada Tang Wulin dengan bebas. Tang Wulin dengan canggung mengeluarkan batuk. Dia merasa agak tidak berdaya,
tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia meraih tangannya dan melepaskan kekuatan jiwanya untuk menyelimuti tubuh mereka. Mereka melompat dan masuk ke danau Dewa Laut sekaligus. Saat keduanya muncul sekali lagi, mereka sudah kembali ke sisi subtri kehidupan. Mereka bisa mendengar suara ledakan di kejauhan. Bahkan terasa seolah-olah tanah sedikit bergetar. Sosok-sosok terbang dengan cepat. Mereka adalah banyak limit Douluos yang merasakan aura Tang Wulin. Setelah melihat Ling Zichen bersamanya, mereka tidak perlu bertanya apakah surga abadi telah dibawa. Tang Wulin bertanya dengan tergesa-gesa, bagaimana situasi di garis depan. Douluo Cao Dezi yang tak berperasaan buru-buru menjawab, situasinya masih cukup stabil saat ini. Setelah berdiskusi, pos komando mengambil keputusan untuk menembak mereka terus-menerus tanpa jeda. Kami menghabiskan amunisi kami sehingga mereka dapat menghabiskan energinya. Dilihat dari situasi saat ini, arai besar pembunuh darah God Killer tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak menjauh dari tempat aslinya. Sepertinya belum cukup stabil. Tang Wulin merasa lega. Besar, Yang Mulia, mari menuju ke pos komando. Zichen, tolong tetap kembali. Banyak Yang Mulia akan melindungi Anda. Aku akan kembali untuk membawamu nanti. Meskipun mereka membawa surga abadi, mereka masih perlu mempelajarinya secara detail sebelum menggunakannya. Di lorong jurang di Tule, cahaya ungu dan hitam terlihat melonjak liar di atas altar raksasa. Siluet yang berdiri di tengah altar telah berubah warna menjadi ungu kemasan. Aura menakutkan muncul dari altar tanpa henti, dan 6 orang duduk mengelilinginya. Lebih tepatnya, orang-orang ini adalah makhluk yang mengambil bentuk humanoid. Beberapa dari mereka termasuk permaisuri hitam, Raja Hitam dan pemimpin klan Lebah Bom, Raja Lebah. Aura mereka terus melonjak menuju altar di tengah. Kaisar dunia bawah dan kaisar hantu berdiri di pinggiran, mata mereka berkilauan dengan cahaya yang kuat. Kaisar hantu bergumam, ini akan berhasil. Ini akan berhasil. Kami telah merencanakan ini selama bertahun-tahun dan akhirnya kami mendapat kesempatan untuk melakukannya. Old Ha, apakah kamu bersemangat? Setelah permaisuri iblis melakukan bagiannya, dengan pembantaian yang cukup, giliran kita akan segera tiba. Raja dunia bawah Douluo Haluosa mengangguk. Cahaya di matanya bahkan lebih terang dari mata kaisar hantu. Ya, kami selalu mengantisipasi hal ini. Selama Yang Mulia Permaisuri Iblis berhasil, itu membuktikan bahwa jalan kita benar. Semua yang telah kami lakukan untuk pesawat Abyssal tidak sia-sia. Ya, ini adalah pertukaran antara kultus Roh Kudus dan pesawat Abyssal. Kultus Roh Kudus berjanji untuk membantu pesawat Abyssal membuka jalur baru, tetapi bukan tanpa harga. Menyelesaikan Blue Driver God Killer Grid Array bukanlah tugas yang mudah. Bahkan setelah selesai, krisis yang tak terhitung jumlahnya masih akan terjadi selama proses pembentukannya karena murka langit. Itu hanya mungkin bagi mereka untuk berhasil dengan perlindungan banyak pembangkit tenaga listrik. Akibatnya, kesepakatan yang dicapai antara Kultus Roh Kudus dan pesawat Abyssal menyatakan bahwa Kultus Roh Kudus akan membantu pesawat Abyssal membuka jalur baru, tetapi pesawat Abyssal perlu memobilisasi pembangkit tenaga listrik yang memadai untuk membantu mereka menyelesaikan Blue Driver God Killer Grid Array. Ini adalah masalah yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Energi Abyssal menginginkan kekuatan hidup sementara Kultus Roh Kudus menginginkan energi kematian. Kebutuhan mereka tidak saling bertentangan. Kultus Roh Kudus sangat tepat dalam perhitungan mereka. Pertama, Kultus Roh Kudus sendiri sudah cukup tangguh. Meskipun energi yang dibutuhkan untuk membuka lorong jurang sangat besar, penyembunyian makhluk jurang begitu lorong dibuka merupakan keuntungan yang lebih besar untuk pengembangan Kultus Roh Kudus. Makhluk Abyssal adalah musuh bebuyutan sejati umat manusia. Kedua, Kultus Roh Kudus memanfaatkan makhluk Abyssal untuk melakukan pembantaian massal sehingga mereka bisa mendapatkan lebih banyak energi kematian. Mereka bisa bersembunyi di balik makhluk dan memperoleh energi kematian dengan risiko minimal. Di sisi lain, Blue Driver God Killer Grid Array di depan mata mereka adalah yang paling penting dari semuanya. Itu adalah jalan Kultus Roh Kudus bagi Master Jiwa Jahat untuk mencapai ketuhanan setelah penelitian selama beberapa generasi. Jika mereka tidak dapat mengikuti surga untuk mencapai ketuhanan, maka mereka akan melakukannya dengan menentang surga. Mereka memilih untuk berjalan ke ujung jalan jahat ini dan menggunakan 1 juta pengorbanan manusia untuk mencapai ketuhanan. Mereka akan menjadi dewa jahat asli setelah berhasil. Jika pesawat Douluo masih di bawah perlindungan alam ilahi, tindakan mereka akan mematikan. Namun,
mereka mungkin bisa berhasil tanpa kehadiran alam ilahi. Selain itu, ada kemungkinan bahwa mereka dapat membangun alam ilahi untuk mereka sendiri. Alhasil, kedua belah pihak memiliki agenda masing-masing setelah kesepakatan tercapai. Kultus Roh Kudus membuka lorong jurang untuk pesawat jurang terlebih dahulu sebagai tanda ketulusan mereka. Namun, mereka meminta pesawat Abyssal membantu mereka menyelesaikan Blue Driver God Killer Grid Array setelah lorong Abyssal dibuka. Tentu saja, mereka tidak akan pernah mengungkapkan kepada pesawat Abyssal bahwa mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk mencapai ketuhanan. Mereka hanya memberitahu pesawat Abyssal bahwa pertahanan perkasa Blue Driver God Killer Grid Array dapat mencegah kerugian di medan perang. Itu adalah situasi win-win. Oleh karena itu, apa yang terjadi di depan mata mereka adalah karena ini. Ini akan menjadi giliran Kaisar Dunia Bawah dan Kaisar Hantu untuk mencapai ketuhanan setelah permaisuri iblis menjadi dewa jahat. Akan jauh lebih mudah untuk melemparkan Blue Driver God Killer Grid Array baru di hadapan dewa jahat. Hampir tidak mungkin bagi Raja Sage Abyssal untuk datang ke pesawat Douluo karena penindasan planar. Pada saat itu, tidak ada yang bisa dilakukan oleh Abyssal Legion. Semuanya masih akan dipimpin oleh Kultus Roh Kudus. Ini adalah versi lengkap dari rencananya. Sepertinya pesawat Abyssal masih menepati janjinya dengan sangat baik dilihat dari situasi saat ini. Setelah mengirimkan pusat kekuatan peringkat Raja Semu, itu mulai membantu permaisuri iblis untuk menyelesaikan barisan besar sekaligus. Ini juga alasan Tangulin dan Aruheng melihat pusat kekuatan Kultus Roh Kudus, tetapi tidak melihat pusat kekuatan Abyssal ketika mereka mendekati lokasi sebelumnya. Seluruh tubuh permaisuri iblis diselimuti rona ungu emas. Wajahnya akhirnya terungkap sepenuhnya. Dia adalah seorang wanita dengan fitur wajah yang cantik. Dia tampak berusia lebih dari 30 tahun, tetapi dia sempurna dalam segala hal. Penampilannya, sosoknya, dan setiap bagian tubuh lainnya sangat indah. Pada saat itu, seluruh tubuhnya diselimuti kabut ungu kemasan. Kristal ungu emas bertatakan di tengah dahinya memancarkan kecemerlangan yang kuat. Tidak ada cincin jiwa di tubuhnya, tetapi auranya terbentuk dengan kecepatan yang mengejutkan. Lapisan kilap aneh muncul di permukaan kulitnya dengan efek beriak. Ledakan di luar berlanjut, tetapi Blue Driver God Killer Grid Array tetap tidak tergerak. Aura menakutkan beredar di udara dan meledak dengan efek seperti ledakan yang terus-menerus tumpang tindih. Ini tidak akan menyebabkan kerusakan parah pada makhluk Abyssal di dalam barisan besar. Raja Hitam duduk bersila di dekat altar dan membuka matanya perlahan. Mereka berkilau seperti permata hitam. Dia mengangkat kepalanya dan melirik permaisuri iblis yang duduk di tengah altar. Sudut bibirnya sedikit melengkung menjadi cibiran yang tak kentara. Tak lama kemudian, dia menutup matanya sekali lagi dan mendesak energi abissalnya untuk meresap ke dalam barisan besar di hadapannya. Seperti sebelumnya, hanya ada 4 orang di pos komando militer federal. Mereka adalah Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas, Douluo Chen Xinji Sikat Ilahi, Tangulin dan juga Douluo Chao Dezi yang tak berperasaan. Saya mengusulkan agar kita meluncurkan senjata itu sesegera mungkin. Masalah surga abadi tidak dapat didiskusikan secara terbuka, tentu saja, bahkan jika orang-orang dari Pagoda Roh sudah mengetahuinya. Lagi pula, Akademi Sekte Tang dan Shrek tidak menghapus surga abadi dari Pagoda Roh melalui cara yang tidak bersalah. Tangulin berkata, jika Blue Driver God Killer Grid Array ini sendiri dapat dipindahkan, maka itu seperti benteng bergerak. Pesawat Abyssal bisa memulai serangan terhadap kita lebih awal, tapi mereka tidak bergerak sejak itu. Hanya ada beberapa kemungkinan, salah satunya adalah Blue Driver God Killer Grid Array belum sepenuhnya terbentuk dan mereka masih terus mempersiapkannya. Kemungkinan lain adalah susunan yang bagus sudah cukup untuk mengangkat orang-orang mereka. Terakhir, bisa jadi masih ada makhluk Abyssal yang lebih menakutkan yang belum tiba di benua itu. Mereka mungkin masih menjaga jalan sambil menunggu kedatangan makhluk Abyssal itu. Namun, tindakan yang tepat bagi kami saat ini adalah menyelesaikan salah satu dari masalah tersebut sesegera mungkin. Yu Guanzi mengangguk dan berkata, saya setuju dengan pernyataan Wulin. Chen Xinji berkata, aku juga. Lalu, persoalannya sekarang adalah bagaimana kita memanfaatkan Eternal Heaven. Amunisi jiwa tetap dengan peringkat God Killer memiliki sifat khususnya sendiri. Setelah dilepaskan, itu akan memengaruhi semua yang ada di sekitarnya secara langsung. Setiap pembangkit tenaga listrik dengan peringkat yang cukup dapat merasakannya. Setelah ditemukan,
Saya khawatir apakah pesawat Abyssal akan mengirimkan serangan bunuh diri untuk memblokir amunisi di langit. Itu mungkin mencegah semua kekuatan Eternal Heaven mencapai array besar pembunuh Dewa Sungai Darah. Tang Wulin berkata, itu mungkin. Itu sebabnya saya membawa kepala pusat penelitian Sekte Tang kali ini. Dia berkata bahwa dia yakin bahwa kita dapat memanfaatkan surga abadi semaksimal mungkin. Mengapa saya tidak mengundangnya untuk ikut serta dalam diskusi? Bab 1793, Alarmis Profesi. Chen Xinji berkata, teknologi jiwa Sekte Tang adalah yang paling maju dari seluruh federasi. Saya pikir itu bisa dilakukan. Yu Guanzi juga mengangguk. Pada saat Ling Zichen dibawa ke pos komando, pekerjaan persiapan sudah beres. Orang-orang terlibat dalam diskusi mereka lagi. Setelah melihat Tang Wulin dan kedatangannya, Yu Guanzi langsung ke intinya dan berkata, rencana kami adalah sebagai berikut. Kami akan meluncurkan batch amunisi jiwa tetap peringkat 9 lagi untuk melemahkan grid array pembunuh darah God Killer. Pada saat yang sama, kami akan menggunakan kekuatan ledakan dari amunisi jiwa tetap peringkat 9 untuk menutupi aura surga abadi. Langkah terakhir dari operasi Eternal Heaven adalah meningkatkan pengeboman intensif sebelum menyebabkan ledakan. Tang Wulin hendak mengangguk ketika Ling Zichen yang berada di sisinya berkata, tidak ada gunanya. Ucapannya segera menarik perhatian banyak mogul di tempat kejadian. Sebenarnya, Yu Guanzi menganggap enteng kehadirannya saat melihat orang yang dibawa oleh Tang Wulin adalah seorang wanita cantik. Ling Zichen masih terlalu muda. Meskipun usianya hampir 30 tahun, dia hanya tampak berusia lebih dari 20 tahun. Setelah mendengar ucapannya, dia tidak bisa menahan cemberut dan bertanya, oh, siapa ini? Tang Wulin berkata, dia adalah Direktur Pusat Penelitian Senjata Jiwa Sekte Tang, Nona Ling Zichen. Ling Zichen memutar matanya ke arahnya. Kamu wanita itu, Anda bisa memanggil saya sebagai Direktur Ling. Yu Guanzi tertegun sejenak. Dia menekan emosinya dan berkata, jadi, apa yang Anda usulkan, Direktur Ling? Ling Zichen berjalan ke depan meja konsol. Rencanamu sama sekali tidak berguna. Apakah menurut Anda aura surga abadi dapat ditutupi oleh senjata jiwa lainnya? Ini benar-benar naif. Menurutmu apakah surga abadi itu? Yu Guanzi mengangkat satu alis karena terkejut. Dia memegang posisi terhormat sehingga tidak ada yang pernah berbicara dengannya dengan cara yang begitu singkat, bahkan Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Barat. Cao Dezi memelototi Ling Zichen. Zichen, tolong bicaralah dengan benar. Jangan kasar. Ling Zichen mencemooh sekali dan berkata, saya mengatakan yang sebenarnya. Kalian semua harus tahu asal-usul surga abadi. Namun, sepertinya aku satu-satunya orang yang benar-benar memahami kekuatannya. Surga abadi sebenarnya tidak membutuhkan pekerjaan persiapan apapun. Setelah ia mengunci targetnya, tidak ada lagi yang dapat menghentikannya untuk melepaskan diri. Secara sederhana, surga abadi sudah cukup untuk menghancurkan seluruh area inti paling utara. Sangat mustahil bagi Blue Driver God Killer Grid Array untuk menghentikan kekuatan menakutkan Eternal Heaven. Setelah mendengarkan ucapannya, orang-orang di tempat kejadian tidak bisa menahan perasaan terkejut. Itu bisa menghancurkan seluruh area inti paling utara. Area inti paling utara adalah hamparan tanah yang luas. Itu jauh lebih besar dari kota Shrek yang lama. Ling Zichen berkata dengan suara yang dalam, kamu tidak percaya. Biarkan saya begini. Pertimbangkan dua bahan peledak yang dijatuhkan di kota Shrek di masa lalu. Lipat gandakan kekuatan mereka beberapa kali, lalu tingkatkan kekuatan gabungan mereka 3 kali lipat. Itu akan hampir sama dengan kekuatan surga abadi. Yang perlu Anda khawatirkan bukanlah apakah ledakan itu akan menghancurkan grid array pembunuh darah dewa, tetapi apakah itu akan mengakibatkan pergerakan tektonik di wilayah inti paling utara, menghancurkan lapisan es setebal lebih dari 1000 km dan menyebabkan permukaan laut turun, bangkit dan membanjiri benua di seluruh planet Douluo. Hah, ada 4 pembangkit tenaga peringkat limit Douluo di tempat kejadian termasuk Tang Wulin. Namun, tidak ada dari mereka yang mengharapkan Ling Zichen untuk mengangkat masalah ini. Ling Zichen mengangkat alis, masih tidak percaya, lapisan es tule terdiri dari 80% air tawar di seluruh planet Douluo. Selain itu, panas tinggi yang dihasilkan dari ledakan Eternal Heaven cukup untuk mencairkan sepertiga lapisan es, setidaknya menurut perhitunganku. Akibatnya, permukaan laut akan naik di seluruh planet ini. Saat itu, mengalahkan pesawat Abyssal akan menjadi kekhawatiran kita yang paling kecil.
Saya khawatir seluruh benua, dan bahkan benua bintang Luo dan benua Do Spirit di kejauhan akan dilanda tsunami. Tidak ada cara untuk menghitung besarnya kerugian. Jadi, itu benar-benar pilihan yang bodoh untuk memanfaatkan surga abadi. Itu bukan senjata, tapi malapetaka. Tang Wulin menarik napas dingin. Setiap orang di tempat kejadian tercengang dengan kebingungan termasuk Tang Wulin. Yu Guanzi tidak dapat menahan diri untuk berkata, namun, sama sekali tidak mungkin kita dapat menghancurkan arai besar pembunuh dewa sungai darah tanpa menggunakan surga abadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ling Zichen berkata, ini menjadi masalah teknis. Bukannya kita tidak bisa menggunakan Eternal Heaven, tapi soal bagaimana kita menggunakannya. Jika kita benar-benar akan menggunakannya, saya sarankan agar kita hanya menggunakan sebagian dari energinya dan membatasi jangkauan serangannya ke area tertentu. Tujuan Anda adalah untuk memecahkan arai, bukan? Itu akan dilakukan ketika arai rusak, kan? Tang Wulin berkata, Zichen, bisakah Anda menjelaskan secara detail? Bagaimana kita bisa membatasi kekuatan Eternal Heaven pada jarak tertentu? Bongkar itu, kata Ling Zichen seolah itu masalah sepele. Banyak limit Douluo menjadi pucat karena kaget sekali lagi. Bongkar itu, semua orang melebarkan mata karena terkejut. Ling Zichen tersenyum dengan tenang. Itu benar, bongkar itu. Surga abadi adalah bom besar tetapi terbuat dari unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif. Jika saya bisa memodifikasinya dari megabom menjadi senjata super, itu bisa digunakan berkali-kali. Saya tidak tahu berapa kali, tetapi kekuatan sekali pakai akan relatif lebih mudah dikendalikan. Paling tidak, itu tidak akan berakhir menjadi bencana besar. Mengubah surga abadi menjadi senjata super. Pernyataan itu membuat mata Herles Douluo Chao Dezi berbinar. Jika memungkinkan, baik Sekte Tang maupun Akademi Shrek tidak akan kehilangan senjata keji yang meneror semua orang. Zichen, seberapa percaya diri kamu tentang ini? Tanya Tang Wulin. Ling Zichen berkata, sekitar 80%. Namun, 20% lainnya akan menjadi ledakan langsung. Oleh karena itu, kalian semua harus siap secara mental. Tang Wulin dan Chao Dezi berhasil tetap tenang karena mereka tahu temperamennya, sementara Yu Guanzi dan Chen Xinji merasakan tekanan darah mereka meningkat. Apa yang Anda maksud dengan 20% lainnya akan menjadi ledakan langsung ketika Anda baru saja berbicara tentang konsekuensi dari ledakan tadi? Ling Zichen mengangkat bahu dan berkata, saya sarankan Anda mengirim saya ke sisi lain dari Blue Driver Array. Jika modifikasi saya gagal, bagaimanapun juga itu akan meledak. Ini akan cukup untuk menghancurkan Array. Namun, dampak ledakan di sini akan lebih ringan. Yu Guanzi melihat ke arah Chen Xinji. Mereka berdiri menatap satu sama lain. Chen Xinji berkata, jika ledakan itu benar-benar menyebabkan permukaan laut naik, seberapa buruk konsekuensinya? Ling Zichen berkata, saya tidak tahu. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk daerah dataran tinggi tetapi daerah dataran rendah kemungkinan besar akan tergenang air. Akan lebih baik untuk berkonsultasi dengan federasi mengenai masalah ini. Anda perlu mengambil tindakan pencegahan dan mengevakuasi orang-orang sesegera mungkin. Sementara itu, Yu Guanzi menjadi bingung. Berkonsultasi dengan federasi, apakah Anda pikir itu mudah? Jika publik mengetahui tentang situasi sebenarnya, seluruh benua akan panik. Baik Yu Guanzi dan Chen Xinji berada di bawah asumsi bahwa surga abadi dapat digunakan secara langsung, namun mereka tidak menyangka bahwa penggunaan senjata super ini akan memiliki implikasi yang begitu serius. Jika lokasinya tidak ditule, setidaknya tidak akan menyebabkan kenaikan permukaan laut. Meskipun demikian, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Ling Zichen berkata, jangan berpikir bahwa kamu akan dapat menggunakannya hanya karena kamu berada di tempat lain. Kekuatan ledakan Eternal Heaven cukup untuk menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan di lokasi manapun. Luas jangkauan ledakannya tidak terbayangkan. Selain itu bahkan akan memiliki pengaruh destruktif yang bertahan lama. Kemungkinan ledakan tersebut akan menimbulkan gerakan tektonik. Misalnya, jika Anda melemparkannya ke gunung berapi, kemungkinan besar gunung berapi tersebut akan berubah menjadi skenario apokaliptik yang tidak dapat diprediksi. Sebenarnya, menggunakannya di Tule mungkin merupakan situasi terbaik. Lagi pula, tempat ini sepi. Itu saja yang harus saya katakan. Anda harus membuat keputusan sesegera mungkin. Apakah Anda ingin saya memodifikasi Eternal Heaven sekarang? Tang Wulin bertanya, apakah benar-benar tidak ada cara lain?
Bab 1794, Memodifikasi Surga Abadi. Ling Zichen mengangkat bahu dan berkata, ada juga cara lain. Hanya ada satu cara yang dapat mengurangi kehancuran benua kita dalam ledakan langsung. Itu dengan melemparkan surga abadi ke kedalaman lorong jurang dan meledakkan asalnya. Dengan cara ini, titik ledakan tidak akan berada di pihak kita, jadi jelas tidak akan mempengaruhi kita. Sebuah ide muncul di benak Tang Wulin. Ledakan langsung di jurang. Itu juga tidak mustahil. Lagi pula, tentara Dewa Darah masih menjaga bagian lain. Namun, gagasan itu hanya bertahan sesaat di benaknya sebelum ia langsung menolaknya. Alasannya sederhana, meledakkan pesawat abisal itu sendiri tidak akan menghilangkan ancaman dari Blue Driver God Killer Grid Array. Selain itu, mereka tidak sepenuhnya memahami situasi sebenarnya di pesawat abisal. Apa yang akan mereka lakukan jika kekuatan ledakan tidak menghancurkan pesawat abisal? Kecuali dia menuju ke lokasi sendirian untuk melahap energi abisal, sejumlah besar makhluk abisal yang mati dalam ledakan akan dibangkitkan dalam beberapa saat. Dengan demikian, usahanya akan sia-sia. Sementara itu, Laut Tanpa Batas Douluo Chen Xinji menunjukkan ketegasannya. Chen Xinji berkata kepada Yu Guanzi dengan suara yang dalam, Guanzi, tolong laporkan situasi kami di sini ke Federasi dan minta instruksi lebih lanjut. Direktur Ling, tolong persiapkan pekerjaan modifikasi yang akan dilakukan. Ling Zichen mengangguk. Berapa lama proses modifikasinya? Tanya Yu Guanzi. Ling Zichen berkata, 2 hari. Aku butuh setidaknya 2 hari. Selain itu, saya membutuhkan bantuan Tang Wulin. Tingkat keberhasilan akan lebih tinggi dengan kehadirannya. Juga, itu akan sedikit mempercepat prosesnya. Tidak, sembur 3 limit Douluos yang hebat. Tang Wulin dikejutkan oleh reaksi khawatir mereka. Cao Dezi memelototi Ling Zichen dan berkata, sama sekali tidak. Apakah kamu tidak tahu pentingnya Tang Wulin bagi Sekte Tang dan Akademi Shrek? Jika sesuatu terjadi padanya, apa yang akan dilakukan Sekte Tang dan Shrek? Chen Xinji berkata, tepatnya. Selain itu, Akademi Sekte Tang dan Shrek tidak hanya membutuhkannya, tetapi tombak naga emasnya sangat penting di medan perang untuk melemahkan makhluk abisal. Oleh karena itu, dia tidak boleh terkena bahaya apapun. Kami dapat menugaskan ahli pandai besi dan senjata jiwa terbaik di pasukan untuk membantu Anda. Ling Zichen mempertimbangkan dan berkata, tidak apa-apa juga. Namun, tingkat keberhasilannya mungkin lebih rendah. Itu karena saya membutuhkan bantuan Tang Wulin untuk menempa logam halus surgawi untuk kulit luar senjata super. Logam biasa tidak mampu menahan variasi energinya. Kalian semua harus tahu bahwa kulit terluar surga abadi ditempa dari logam peringkat dewa, hanya saja kualitasnya sangat berbeda dengan produk Wulin. Selain itu, saya membutuhkan bagian-bagian untuk proses modifikasi yang membutuhkan karya dari pengrajin ilahi. Cao Dezi berkata, itu bisa diproduksi dari jarak jauh. Anda dapat memasukkan permintaan Anda dan Wulin akan membuatnya dari sini. Ling Zichen mengatupkan bibirnya dan berkata, aku tahu kamu berprasangka buruk terhadapku. Lalu bagaimana dengan keselamatan saya? Cao Dezi tertegun sejenak. Dia menghela napas lembut. Mengapa saya harus berprasangka buruk terhadap Anda? Aku sudah mengawasimu sejak kau masih kecil. Di hatiku, kamu tidak berbeda dengan anakku sendiri. Namun, Wulin berbeda. Dia bukan hanya juniorku, tapi masa depan Sekte Tang dan Akademi Shrek ada di tangannya. Gadis bodoh, aku tidak akan membiarkanmu melakukannya sendirian, tentu saja. Zhang Xin dan aku akan bersamamu setiap saat. Jika terjadi sesuatu, kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Anda. Bagaimanapun, kita semua akan bersama. Pernyataan Herles Douluo terdengar biasa saja. Chen Xinji dan Yu Guanzi saling pandang karena mereka sangat menghormati Cao Dezi. Ini adalah cara Sekte Tang. Cao Tua, mungkin perang ini adalah pertempuran terakhir kita bersama. Saya bangga memiliki kawan seperti Anda, kata Yu Guanzi dengan sungguh-sungguh. Cao Dezi tersenyum. Jangan beri aku itu. Saya melakukan ini untuk Sekte Tang kami, bukan untuk Anda. Apalagi jika surga abadi berhasil dimodifikasi, itu adalah senjata Sekte Tang. Itu tidak akan ada hubungannya dengan Anda di masa depan. Anda harus melanjutkan untuk berkonsultasi dengan Federasi. Kami akan segera kembali dan memulai pekerjaan persiapan. Kami masih harus mengandalkan Anda untuk memperkuat garis depan terlebih dahulu. 2 hari bukanlah waktu yang lama tapi juga bukan waktu yang singkat. Tang Wulin, Cao Dezi,
dan Ling Zichen kembali ke markas besar Shrek. Beritahu kami, sebenarnya berapa tingkat keberhasilannya? Cao Dezi melihat ke arah Ling Zichen. Ling Zichen terkikik. Mengapa kamu bertanya lagi? Saya pikir saya sudah memberitahu Anda sebelumnya. Cao Dezi berkata, jangan coba-coba Beils *T aku. Yang lain mungkin tidak tahu tapi tidakkah menurutmu aku tahu? Ini bukan permainan. Katakan yang sebenarnya. Ling Zichen menjulurkan lidahnya dan berkata, proses modifikasinya tidak berbahaya, tetapi proses pemanfaatan akhir mungkin berbahaya. Itu karena tidak ada yang tahu sejauh mana kekuatan sebenarnya surga abadi. Selain itu, saya satu-satunya orang yang mampu menggunakannya karena tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Tidak ada yang memahami sifat-sifat unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif seperti saya. Cao Dezi mengangkat tangannya dan dengan ringan menepuk kepalanya sekali. Bagaimana jika sesuatu terjadi selama proses modifikasi? Apakah itu akan mempengaruhi Eternal Heaven itu sendiri? Ling Zichen berkata, tidak. Tidak mudah untuk memodifikasi perangkat ini sepenuhnya. Saya hanya membuat sedikit perubahan pada mode keluarannya. Sebenarnya tidak begitu sulit untuk dilakukan. Yang sulit adalah materinya dan karena itulah kami sangat membutuhkan bantuan Wulin. Surga abadi masih dapat digunakan sebagai amunisi jiwa tetap kapan saja, hanya saja harga tertentu harus dibayar selama proses pemanfaatan. Apa itu? Tanya Cao Dezi dengan bingung. Ling Zichen berkata, kamu tidak perlu tahu. Bagaimanapun, itu dalam jangkauan daya tahan saya. Petik 2. Cao Dezi berkata, kalau begitu, silakan mulai proses modifikasi setelah Anda kembali. Kami tidak bisa menunda apapun. Ling Zichen menjelaskan situasinya secara rinci kepada dua mogul militer demi Sekte Tang. Sekte Tang tidak hanya menawarkan surga abadi, tetapi mereka juga mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka tidak bisa meremehkan pengorbanan mereka. Lagi pula, surga abadi sudah berada di tangan Sekte Tang. Meskipun Ling Zichen tidak menjelaskannya, dia membuatnya terdengar sulit sehingga dia dapat memperoleh beberapa keuntungan bagi organisasi tersebut. Dia tidak menyerah pada penelitian unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif meskipun penelitian tersebut telah mengonsumsi logam langka dalam jumlah besar. Dia berasumsi bahwa keberhasilan dalam meneliti unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif berarti dapat menggantikan kekuatan jiwa sebagai sumber energi baru. Pada saat yang sama, penelitian tersebut akan menghasilkan terobosan dalam teknologi jiwa dari stagnasinya saat ini. Mengapa umat manusia gagal menghasilkan perangkat jiwa dan pesawat ruang angkasa yang dapat menaklukkan ruang angkasa? Masalahnya adalah kekurangan energi. Meskipun banyak master jiwa dapat menanamkan kekuatan jiwa mereka terus-menerus untuk memberikan energi, kemampuan master jiwa terbatas. Sukses dalam memproduksi unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif berarti dapat digunakan untuk menghasilkan energi dalam jumlah besar dengan sendirinya. Juga akan lebih mudah untuk mencari logam langka di kosmos daripada mengandalkan master jiwa. Sekte Tang telah mendukung penelitiannya dengan kemampuan terbaiknya. Namun, jumlah sumber daya yang mereka berikan padanya terbatas. Jika mereka bisa mendapatkan lebih banyak logam langka dari Federasi, itu akan baik untuk mereka secara alami. Sebagian besar logam langka yang digunakan untuk membangun pusat penelitiannya di Shrek Academy sebenarnya diberikan oleh War God Hall sebelumnya. Tang Wulin sekarang menyadari alasan di balik sikap keras Ling Zichen sebelumnya. Dia tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia menyadari bahwa dia terlalu naif dibandingkan dengan dia. Namun, dia tahu bahwa Ling Zichen tidak berbohong tentang pencairan lapisan es karena dapat diverifikasi dengan mudah. Surga abadi harus digunakan dengan hati-hati. Kalau tidak, itu bisa mengakibatkan malapetaka jika seseorang tidak berhati-hati. Pengeboman tembakan artileri tidak berhenti. Berbagai senjata jiwa digunakan secara berturut-turut untuk menguji Grid Array Blue Driver God Killer termasuk sinar ion yang berat. Bab 1795, The Alert. Sinar ion berat yang selalu efektif terbukti sama sekali tidak efektif kali ini. Meskipun sinar ion berat berintensitas tinggi dapat menembus permukaan Grid Array, itu tidak dapat digunakan untuk menyematkan target tertentu karena pembiasan dari Blue Driver God Killer Grid Array. Bagaimanapun, kerusakan yang ditimbulkan tidak membenarkan pengeluaran energi. Bagian dalam Blue Driver God Killer Grid Array dipenuhi dengan segala macam makhluk abisal. Bahkan ada makhluk abisal yang ditumpuk di beberapa yang lebih besar. Jumlah makhluk abisal di sana sangat mengejutkan. Selain tembakan artileri,
Kedua belah pihak berada dalam gencatan senjata sementara yang berlangsung sehari penuh. Di pos komando Korps Angkatan Darat Barat, kita tidak bisa terus melakukan ini. Mungkinkah Akademi Shrek dan Sekte Tang telah berubah pikiran? Kata Dong Xian dengan ekspresi serius. Mereka tidak akan berubah pikiran. Saya cukup mengenal mereka. Itu pasti karena beberapa masalah lain. Tidak peduli apa, mereka pasti akan menyerahkan surga abadi. Saya benar-benar tidak menyangka pesawat Abyssal telah membantu kami secara tidak sengaja, dalam arti tertentu, kata Qiangu Dongfeng dengan ekspresi santai. Pagoda roh paling terancam setelah Akademi Shrek dan Sekte Tang memperoleh surga abadi. Bagaimanapun, mereka tahu betul kesalahan yang mereka lakukan di masa lalu. Mereka menyerahkan surga abadi untuk segera dimanfaatkan. Tanpa ancaman senjata mematikan ini, Pagoda Roh tidak perlu lagi bertarung sembarangan melawan Sekte Tang dan Akademi Shrek. Krisis sebelumnya dianggap diselesaikan sampai batas tertentu. Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Barat Yi Mosang berbicara dengan tenang, ini juga tidak sesederhana kelihatannya. Akademi Shrek dan Sekte Tang melakukannya dengan harga dari Federasi. Mungkin mereka sedang bernegosiasi sekarang karena tidak ada pembaruan dari mereka. Dong Xian melambaikan tangannya untuk memecat Yi Mosang. Dia berkata, semua ini tidak penting. Yang penting sekarang adalah menghancurkan susunan hebat terlebih dahulu. Pagoda Master Qiangu, jika apa yang Anda katakan itu benar, barisan besar itu mungkin bisa menghasilkan dewa. Ekspresi santai di wajah Qiangu Dongfeng menghilang. Dia mengangguk perlahan. Itu mungkin tapi itu hanya kemungkinan. Ketuhanan selalu menjadi pengejaran terakhir dari semua master jiwa di peringkat limit Douluo. Setiap master jiwa memiliki tekniknya sendiri. Teknik kultus roh kudus adalah yang paling ekstrim, tetapi merekalah yang paling dekat dengan kesuksesan. Terus terang, saya tidak ingin mereka berhasil. Namun, jika mereka berhasil, maka itu menandakan bahwa penghalang bidang mungkin dapat dilampaui dan ada kemungkinan kita juga dapat mencapai ketuhanan. Kegagalan rencana kami adalah malapetaka bagi orang biasa, tetapi belum tentu bagi mereka yang berada di puncak umat manusia. Pada titik ini, dia berhenti. Dia melihat ke arah Dong Xian dan Yi Mosang untuk mengamati reaksi mereka. Dong Xian tampak tergerak, tetapi ekspresi Yi Mosang tetap dingin seperti biasa. Dia berkata dengan suara datar, tanggung jawab seorang prajurit adalah melindungi rakyat dan mempertahankan benua. Apa yang ingin kamu katakan, Pagoda Master Qiangu? Qiangu Dongfeng melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan berkata, saya tidak berusaha mengatakan apa-apa. Saya hanya memberitahu Anda hasil dari dugaan saya. Petik 2, Yi Mosang berkata, saya harap begitu. Pada titik ini, dia melihat ke arah wanita dunia lain yang duduk di dekatnya. Pandangan tergila-gila melintas melewati matanya sejenak, tetapi dia dengan cepat kembali ke dirinya yang normal. Tombak naga perak Nona Gu Yuena memiliki fungsi yang sama dengan tombak naga emas. Ini mungkin kesempatan terbesar kita. Menurut informasi yang kami miliki saat ini, energi yang dilahap oleh tombak naga emas Tangulin dapat disalurkan ke subpohon kehidupan di puncak gunung. Nona Gu Yuena, apa yang akan terjadi dengan energi berlebih yang kamu habiskan saat itu? Qiangu Dongfeng adalah orang pertama yang dikejutkan oleh pertanyaan Yi Mosang. Dia terus-menerus merenungkan bagaimana memanfaatkan kesempatan untuk menjebak Sekte Tang dan Shrek, sedemikian rupa sehingga dia gagal menyadari masalah penting ini. Gu Yuena memberitahunya bahwa Silver Dragon Spear dapat melahap energi Abyssal setelah mereka tiba di tempat ini. Saat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Gu Yuena ketika dia mendengar pertanyaan Yi Mosang. Gu Yuena berkata tanpa ragu sedikit pun, energi Abyssal yang kuhabiskan akan dimasukkan ke platform 10.000 binatang roh pagoda. Saya terhubung erat dengan pesawat 10,000 Beast Platform. Pesawat membutuhkan energi untuk eksis dengan cara yang sama. Kekuatan hidup yang melimpah dapat mengubah platform 10.000 binatang menjadi lanskap yang lebih luas dan perkasa. Dimasukkan ke platform 10.000 binatang. Dong Xian dan Yi Mosang menatap mata satu sama lain. Di samping, Qiangu Dongfeng sangat gembira. Dia terkekeh dan berkata, Jenderal, Pagoda Roh pasti akan membalas kebaikanmu. Di masa depan, Anda berdua dapat mengirim orang Anda ke platform 10.000 binatang. Untuk orang-orangmu, Pagoda Roh tidak akan memungut biaya apapun. Dong Xian terkekeh. Kamu terlalu murah hati, Pagoda Master Qiangu. Untuk Federasi dan orang-orang, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Nona Gu Yuena melahap energi jurang maut.
Terlepas dari apa yang baru saja dia katakan, matanya berkedip-kedip karena keserakahan. Jumlah energi abisal yang luar biasa yang diubah menjadi kekuatan hidup murni pasti akan menguntungkan penerima manapun. Apa yang akan terjadi jika itu diberikan ke platform 10.000 binatang? Qiangu Dongfeng telah menyebutkan sebelumnya bagaimana setiap limit Douluo mencari kesempatan untuk mengejar ketuhanan. Mungkin, ini bisa menjadi kesempatan bagi spirit pagoda. Namun, dia tidak akan menyebutkannya kepada orang-orang untuk saat ini. Setiap orang akan memiliki kesempatan yang sama untuk itu. Dong Xian tentu saja adalah orang yang ahli dalam memanfaatkan peluang. Kalau tidak, dia tidak mungkin memulai dari bawah dan mengandalkan anugerah alaminya yang biasa untuk dipromosikan ke pangkat tinggi saat ini. Atas penjelasannya, Gu Yuena menutup matanya sekali lagi dan memasuki kondisi meditasi seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan dunia luar. Qiangu Dongfeng melirik Gu Yuena. Dia menghela nafas dalam hatinya. Terkadang, dia merasa tidak bisa memahami gadis muda itu lagi. Bakat alami Gu Yuena terus terungkap, tetapi dia merasa bahwa dia semakin misterius dari hari ke hari. Seandainya bukan Qiangu Zhangting yang mengkonfirmasi penyempurnaan mereka dan meyakinkannya bahwa tidak ada yang salah dengannya, Qiangu Dongfeng akan curiga karena Gu Yuena selalu bekerja dengan baik terlepas dari tugas yang dia berikan padanya. Singkatnya, dia sangat sempurna. Komentar. Qiangu Dongfeng paling mengkhawatirkan hubungannya dengan Tang Wulin. Meskipun dia melukai Tang Wulin dengan parah selama festival Juice for Aspos, dia meragukan hubungan mereka dan menganggapnya membingungkan pada saat itu. Namun, tidak mudah baginya untuk menghapus Gu Yuena sekarang bahkan jika dia menginginkannya. Promosi Gu Yuena sebagai wakil Master Spirit Pagoda bukan hanya karena dukungannya. Lebih penting lagi, kontribusinya pada Pagoda Roh diakui secara luas. Baik itu penelitiannya dalam jiwa roh 10.000 tahun atau pengembangan dan pemanfaatan platform 10.000 binatang, Pagoda Roh telah mendapat banyak manfaat. Hal itu diakui oleh seluruh panitia. Qiangu Zhangting belum dipromosikan menjadi wakil Master Pagoda. Gu Yuena, sebaliknya, telah mencapainya tanpa banyak usaha. Itu terutama melalui kerja kerasnya sendiri. Faktanya, Qiangu Dongfeng sering bertanya-tanya apakah dia pasangan yang layak untuk menantu perempuannya. Gu Yuena selalu memberinya perasaan muskil. Yi Mosang berdiri dan berkata, "Aku akan pergi sekarang. 3 armada besar bertanggung jawab atas pengeboman saat ini. Namun, kita tetap harus bersiap. Yu Guanzi menolak memberitahu saya kapan kami akan menggunakan surga abadi. Dong tua, lebih baik jika kamu memaksanya untuk segera melakukannya. Jika tidak, kami tidak akan responsif." Dong Xian mengangguk. "Jangan khawatir. Aku akan pergi sebentar lagi." Yu Guanzi mungkin adalah panglima tertinggi, tapi dia tidak mungkin menyembunyikan kebenaran dari massa. Dia masih harus memberi kita jawaban. Tiba-tiba, sirene yang menusuk terdengar. Dong Xian dan Yi Mosang melihat ke arah layar besar di samping tanpa sadar. Lampu merah menyapu layar. Sirine itu semakin keras sekarang. Hubungkan ke markas komando. Dong Xian mengirimkan pesanan dengan komunikator jiwanya sekaligus. Bab 1796, Blue Driver dipindahkan. Segera setelah itu, layar beralih ke adegan di markas umum untuk memperlihatkan wajah serius Yu Guanzi. Peringatan tingkat 1, bersiaplah untuk pertempuran. Great Array Blue Driver God Killer telah bergerak. Bersiaplah untuk menghadapi musuh. Begitu kata-kata itu diucapkan, orang-orang di tempat kejadian menjadi cemas. Gu Yuena yang telah bermeditasi sebelumnya juga berdiri. Matanya berbinar-binar. Semburan aura yang kuat keluar dari tubuhnya pada saat itu. Qiangu Dongfeng juga berdiri dengan mata menyipit. Apakah itu datang? Saya kira Federasi tidak bisa ragu lagi. Jenderal, tolong ingatkan tentara kita untuk ekstra hati-hati. Dikatakan bahwa surga abadi tidak seperti apapun yang pernah kita lihat. Jangan terlalu dekat dengannya. Jika tidak, kami mungkin mengalami kerugian besar jika kami terpengaruh. Petik 2. Dong Xian mengerutkan kening dalam-dalam. Dicatat, The Blue Driver God Killer Great Array telah pindah. Meski tidak bergerak dengan kecepatan tinggi, pergerakannya bisa terlihat jelas di tampilan satelit. Itu sangat mengkhawatirkan. Tidak hanya Blue Driver God Killer Great Array bergerak, bahkan lorong jurang di bawah Array juga bergerak bersamanya. Dengan kata lain, seluruh lorong abisal bergerak di bawah perlindungan Array besar pembunuh Dewa Sungai Darah. Selain itu bergerak ke arah militer federal. Apa kabar, Tuan Sekte Tang?
apakah Anda sudah selesai dengan persiapan di pihak Anda? Suara Yu Guanzi terdengar mendesak di atas komunikator jiwa. Belum, kami masih terburu-buru dalam proses modifikasi. Pergi dengan situasi saat ini, itu harus sukses. Panglima tertinggi, saya akan bergabung dengan banyak yang mulia dari Sekte Tang dan Akademi Shrek untuk membantu Anda menghentikan Blue Driver God Killer Grid Array agar tidak maju. Baiklah, terima kasih telah mengambil masalah. Yu Guanzi menutup komunikator dan menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa saat kritis akan segera menimpa mereka. Mereka tidak bisa membiarkan Blue Driver God Killer Grid Array mendekati medan perang di pihak mereka karena susunan itu mengangkut Legiun Abyssal. Begitu barisan memasuki medan perang dan melepaskan Legiun Abyssal, mereka akan berada dalam masalah besar. Siap, Tentara Dewa Laut, Korps Tentara Laut Utara, Korps Tentara Laut Timur, tembak. Perlambat array besar pembunuh darah God Killer. Korps Angkatan Darat Pusat, Korps Angkatan Darat Barat, Korps Angkatan Darat Barat Laut, posisikan semua senjata berat dalam posisi menembak dan tunggu perintah saya. Gemuruh-gemuruh, gemuruh-gemuruh, gemuruh-gemuruh. Suara tembakan artileri intensif terdengar bergema di seluruh Thule dengan liar. Pengeboman karpet ditargetkan pada Blue Driver God Killer Grid Array serta semua jalur maju utama secara bersamaan. Namun, itu tampaknya tidak banyak mempengaruhi Blue Driver God Killer Grid Array. Perisai cahaya ungu hitam raksasa melanjutkan gerakan lambatnya. Itu akan berhenti sesekali selama ledakan yang sangat keras. Tang Wulin memimpin banyak sekte Tang dan pusat kekuatan Akademi Shrek ke tempat kejadian. Sementara itu, mereka melayang-layang di langit dan menatap array besar pembunuh Dewa Sungai Darah. Setiap orang dari mereka memiliki ekspresi serius. Cukup sulit untuk bersaing dengan barisan besar itu sendiri. Selain itu, tidak ada yang tahu sejauh mana kekuatan makhluk abisal di dalam Blue Driver God Killer Grid Array, belum lagi jumlah pembangkit tenaga listrik di antara makhluk abisal. Senjata jiwa yang diandalkan oleh Federasi tidak efektif dalam perang ini. Itu bisa menyebabkan pemusnahan total umat manusia. Moral dari beberapa korps tentara besar berada pada titik terendah sepanjang masa. Ketika Korps Angkatan Darat Utara bertempur melawan Legiun Abyssal sebelumnya, setidaknya mereka masih bisa membantai dan mengalahkannya. Saat ini, Blue Driver God Killer Grid Array adalah perisai yang tak tertembus. Kultus Roh Kudus telah menghabiskan ribuan tahun akumulasi dan persiapan untuk melepaskannya sepenuhnya saat ini. Semua senjata Federasi menjadi sasaran saat ini. Semua pesawat tempur jiwa dari Divisi 1 Angkatan Udara Korps Pusat lepas landas. Mulailah serangan sinar ion berat. Yu Guanzi mengatupkan giginya saat dia memberi perintah. Chen Xinji menyalakan komunikator jiwanya. Divisi Sagul Angkatan Darat Dewa Laut lepas landas. Mulailah serangan sinar ion berat secara besar-besaran. Bukan karena Yu Guanzi menolak untuk memobilisasi angkatan udara dari korps tentara lainnya. Mereka tidak dipersenjatai dengan senjata sinar ion berat. Hanya pasukan darat yang paling kuat, Korps Tentara Pusat dan Angkatan Laut, Tentara Dewa Laut di Federasi yang dialokasikan senjata ini. Menilai dari situasi saat ini, hanya pancaran ion berat yang dapat melukai makhluk jurang di dalam perisai pelindung. Bahkan jika mereka berhasil mengenai dan membunuh makhluk abisal, energi abisal akan dikembalikan ke jurang dalam kenyataan. Itu tidak akan berdampak banyak. Apalagi yang bisa mereka lakukan. Pesawat tempur jiwa terbang lewat dengan lolongan keras. Sinar ion berat yang tak terlihat terus-menerus meledakkan Blue Driver God Killer Grid Array dari kejauhan. Sinar ion berat intensitas tinggi masih memiliki beberapa efek. Seseorang dapat dengan jelas melihat beberapa makhluk abisal di dalam perisai pelindung meledak. Itu kemudian berubah menjadi kabut keabu-abuan yang mengalir kembali ke lorong jurang. Namun, jumlah pancaran ion berat terbatas sementara Angkatan Udara juga tidak berani mendekat. Seluruh Blue Driver God Killer Grid Array maju dengan kecepatan sekitar 10 meter per detik. Tampaknya agak lambat, tetapi barisan besar itu masih bergerak dengan kecepatan puluhan kilometer per jam. Butuh waktu paling lama 1 hari bagi barisan besar untuk tiba di garis depan medan perang. Satu sisi meledakkan dengan liar sementara yang lain perlahan maju tanpa jeda. Dengan cara ini, perang absurd terus berlanjut. Legiun Abyssal telah membuat sedikit perubahan pada arah kemajuannya. Pada siang hari, mereka maju menuju markas Korps Angkatan Darat Barat dan markas Korps Angkatan Darat Barat Laut. Pengamatan dilakukan dari tampilan satelit. Pemandangan itu mengejutkan Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Barat,
Dong Xian, membuatnya mengutuk dengan keras. Orang bisa melihat hasil dari tabrakan yang akan datang dengan Blue Driver God Killer Grid Array. Markas besar komando sebenarnya telah mengirimkan perintah untuk menghentikan barisan besar maju dengan segala cara. Komandan tertinggi, di mana surga abadi? Diletakkan di mana? Mengapa kita belum melancarkan serangan? Dong Xian meraung marah terhadap Yu Guanzi mirip dengan binatang buas yang marah. Setelah menyadari bahwa Blue Driver God Killer Grid Array telah mengubah arahnya, dia langsung mendekati Yu Guanzi. Yu Guanzi berbicara dengan suara yang dalam, "Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Surga abadi tidak bersamaku." Dong Xian berbicara dengan marah, "Jam berapa sekarang? Di mana orang-orang dari Shrek dan Sekte Tang? Panggil mereka. Tanpa Eternal Heaven, apa yang akan kita gunakan untuk menghancurkan Array?" Yu Guanzi merasa tidak enak hatinya saat melihat Dong Xian marah. Dia berbicara dengan tenang, "Senjata super masih dalam persiapan. Bagaimanapun, kita tidak boleh menyia-nyiakan upaya untuk menghentikan musuh maju sebelum persiapan selesai. Kamu B***Tet***Eng. Musuh menuju ke sisiku sekarang. Jika Anda tidak dapat melakukan tindakan balasan sebagai panglima tertinggi, kita harus mundur. Kalau tidak, kita akan mencari malapetaka. Beraninya kamu." Yu Guanzi juga sangat marah. "Dong Xian, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Saya memiliki wewenang untuk membuat Anda diadili karena bersikap dingin dalam pertempuran." Dong Xian tertegun sejenak. Dia tahu bahwa Yu Guanzi benar, tentu saja. Dia tidak mungkin mundur sekarang. Panglima tertinggi, bertarung dengan paksa sekarang seperti mencari malapetaka. Menurut kecepatannya saat ini, paling lama hanya 12 jam lagi sebelum kita diserang. Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana kita menghentikan musuh agar tidak maju? Kami sudah mencoba semua senjata berat Federasi. Apakah ada yang bisa kita gunakan untuk menghancurkan pertahanan? Yu Guanzi mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku mengerti perasaanmu. Tapi, kita hanya bisa menunggu. Saya sudah melaporkan situasinya ke Federasi. Surga abadi tidak bisa begitu saja dimanfaatkan. Itu perlu dimodifikasi sebelum dapat digunakan yang telah disetujui oleh Federasi. Itu di tengah-tengah proses modifikasi yang intens. Saya tidak tahu kapan itu akan siap, tetapi kami hanya bisa berharap itu akan selesai dalam 12 jam ke depan. Saya akan mengerahkan semua angkatan bersenjata untuk membantu Anda." Dong Xian menarik napas dalam-dalam untuk menekan emosinya. "Panglima tertinggi, jangan bicara tentang dendam pribadi kita lagi. Musuh yang tangguh ada di depan kita. Saya telah menjadi tentara selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak takut mati. Tidak ada rekan dan saudara laki-laki saya yang pengecut. Namun, kami tidak akan mati tanpa alasan dan kami tidak akan mencari malapetaka tanpa alasan. Tolong desak mereka untuk menyelesaikan pekerjaan ini secepat mungkin." Setelah mengatakan itu, Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Barat tiba-tiba berbalik dan pergi. Bab 1797, Complete Resistance. Tangguhkan tembakan artileri untuk sementara. Suara Tangulin ditransmisikan ke markas komando melalui komunikator tingkat militer. "Tuan Sekte Tang, apakah Anda sudah selesai dengan persiapan di pihak Anda?" tanya Yu Guanzi dengan heran. Tangulin berkata, "Belum, tetapi karena tembakan artileri memiliki efek yang sangat minim, saya ingin melihat apakah kekuatan Master Jiwa kita dapat memengaruhi Array besar pembunuh Dewa Sungai Darah. Lagi pula itu adalah entitas yang jahat. Kami kemudian dapat menyerangnya menggunakan energi arah terbalik." Petik 2. Sebuah pemikiran muncul di benak Yu Guanzi. Dia mendengar tentang serangan kedua Abyssal Legion di masa lalu. Roh Kudus Douluo dari Akademi Shrek telah melepaskan keterampilan jiwa gabungan yang mirip dengan kutukan. Itu menyebabkan kerusakan parah pada kultus Roh Kudus. Hanya ketika Korps Tentara Pusat muncul, mereka benar-benar mengalahkan Legiun Jurang. Jika tembakan artileri tidak efektif, dapatkah Master Jiwa menunjukkan keefektifannya? Lagi pula, kemampuan bertarung teratas di dunia ini adalah milik Master Armor Pertempuran 4 Kata. Pada saat yang sama, tidak ada organisasi lain yang bisa menang atas Akademi Shrek dan Sekte Tang dalam hal jumlah Master Baju Besi Perang 4 Kata. Baiklah, aku akan menangguhkan tembakan artileri untuk sementara. Master Sekte Tang, terima kasih telah bersusah payah untuk melakukan ini. Yu Guanzi segera memutuskan. Tembakan artileri yang padat mulai melambat dan terhenti untuk sementara.
Perisai cahaya ungu hitam raksasa di kejauhan menjadi jelas tanpa adanya ledakan tembakan artileri. Tang Wulin berbicara dengan suara yang dalam, semua limit Douluo mengikutiku, orang-orang lainnya menjaga Life Sub-Tree untuk mencegah serangan mendadak dari musuh. Sinar keemasan melintas sekali dan tombak naga emas muncul di genggamannya. Sayap naga emas di punggungnya terbentang. Dia berakselerasi secara instan dan menembak ke arah jarak yang mirip dengan meteor emas. Ada Roh Kudus Douluo Yali, Douluo Long Yeiwei gelap terang, tubuh Douluo Aruheng, Titan Douluo Yuanen Sentian, Douluo Yuanen Tiandang liar surgawi, dan Kilin Douluo Tongyu. Mereka semua berdiri di sisi Tang Wulin. Keenam limit Douluo mengikutinya. Di sisi lain, siluet melompat ke langit dari Central Army Corps. Hampir 20 pembangkit tenaga War God Hall dipimpin oleh Skycrosser Douluo Guan Yue. Mereka mengejar Tang Wulin dan orang-orangnya untuk mengejar mereka. Blue Driver God Killer Great Array tetap bergerak maju dengan kecepatan stabil. Sinar ungu kehitaman terlihat berkilauan samar. Makhluk abisal di dalam susunan itu dikemas dengan padat sampai mereka saling tumpang tindih. Sekilas melihat pemandangan itu membuat orang merinding. Tidak butuh waktu lama sebelum Tang Wulin dan yang lainnya mendekati arai besar pembunuh Dewa Darah. Semakin dekat mereka, semakin mereka merasakan teror dari susunan besar kejahatan. The Blue Driver God Killer Great Array terus mengeluarkan isak tangis sedih. Itu menimbulkan rasa jijik yang kuat di antara orang-orang. Bahkan limit Douluo terpengaruh secara spiritual. Tidak hanya itu, ketika seseorang melihat cahaya ungu kehitaman dengan mata telanjang, rasanya seperti melihat tumpukan mayat dan lautan darah. Itu juga mengeluarkan bau yang memuakkan. Rupanya, susunan besar itu syarat dengan racun yang kuat. Ini B***R. Roh Kudus Douluo Yali mengepalkan tinjunya dengan marah. Berapa banyak nyawa dan roh pendendam yang dikorbankan hanya untuk membangun entitas yang mengerikan ini. Kultus Roh Kudus hanyalah musuh seluruh umat manusia. Tang Wulin berkata, saya akan mencoba menyerangnya terlebih dahulu. Ibu, saya akan merepotkan Anda untuk langkah selanjutnya. Hati-hati, kata Yali dengan suara berat. Cahaya bersinar di mata Tang Wulin. Kecemerlangan emas di tubuhnya bersinar lebih terang. Tiba-tiba, api keemasan yang kuat muncul dari tubuhnya. Dia mengangkat tombak naga emas di tangannya perlahan. Aliran petir 7 warna meledak dan melayang di sekitar ujung tombak Golden Dragon Spear. Itu adalah bencana unsur. Semburan kemarahan tanpa henti keluar dari tombak. Pikiran spiritual yang kuat membuat Tang Wulin tampak sedikit liar. Bayangan cahaya naga emas yang sangat besar secara bertahap muncul dari belakangnya. Siluet secara bertahap muncul di atas bayangan cahaya naga emas. Itu adalah siluet dengan 12 sayap yang seluruh tubuhnya berwarna merah darah. Aura liar yang mendominasi diturunkan ke Tang Wulin olehnya. Detik berikutnya, Tang Wulin mengubah dirinya menjadi ujung tombak dan menghilang dalam sekejap. Itu adalah tempat umum terlarang, serangan Kaisar Naga. Sebelumnya, lengan Qiangu Dongfeng patah karena serangan tepat ini. Meskipun serangan itu tidak ditinggikan oleh pertarungan Kaisar Naga saat ini, itu menyatu dengan bencana unsur. Serangan itu pasti setara dengan serangan oleh pembangkit tenaga peringkat teratas limit Douluo. Boom! Bintik cahaya keemasan meledak di Blue Driver God Killer Great Array yang kemudian berubah menjadi lingkaran cahaya emas yang menyebar ke sekitarnya di saat berikutnya. Saat petir 7 warna bersentuhan dengan Blue Driver God Killer Great Array, itu meledak dengan hebat. Hamparan besar dari petir 7 warna menyebar ke arah sekitarnya dengan titik tumbukan sebagai pusatnya. Pancaran listrik melingkar ke atas sementara aura liar tersebar ke segala arah. Sinar listrik 7 warna yang menusuk itu menakjubkan. Titik tabrakan pada Blue Driver God Killer Great Array dapat dilihat dari jauh karena tiba-tiba tenggelam ke dalam. Suara isak tangis sedih tumbuh 2 kali lebih keras dari sebelumnya. Susunan besar yang mengerikan itu sebenarnya terhenti oleh dampak tabrakan yang dihasilkan dari satu orang. Besar, di markas komando, Yu Guanzi tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak saat menyaksikan adegan itu melalui alat pengintai. Pada saat yang sama, suara nyanyian yang merdu juga terdengar. Langit tiba-tiba berubah menjadi keemasan, dan 12 malaikat agung turun dari langit. Seluruh tubuh Yali dikelilingi oleh aura suci. Dia melepaskan 2 keterampilan jiwa gabungannya yang paling kuat. Itu adalah tarian Roh Kudus Malaikat Agung. Aura suci turun dari langit. Ketika Malaikat Agung melihat Blue Driver God Killer Great Array, mereka semua dipenuhi dengan emosi yang mengamuk. Di bawah bimbingan Yali,
mereka menembakkan aliran cahaya suci yang berubah menjadi bentuk serangan paling murni sebelum meledak ke arah titik tabrakan yang dibuat sebelumnya oleh Tang Wulin. The Blue Driver God Killer Grid Array mulai bergetar hebat. Sinar ungu hitam melonjak dengan liar. Dimanapun cahaya suci mendarat, area yang luas menjadi hitam seketika. Seolah-olah area tersebut telah menjadi perisai untuk menangkis serangan tarian Roh Kudus Malaikat Agung. Sementara itu, Grid Array Blue Driver God Killer berhenti total. Bang! Siluet emas memantul kembali seperti peluru meriam. Tepatnya Tang Wulin. Dia jatuh beberapa saat di langit sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya dengan susah payah. Tempat di Blue Driver God Killer Grid Array yang terkena sebelumnya telah kembali normal. Bahkan dengan Forbid Commonplace miliknya, Dragon Emperor Chas digabungkan dengan elemental malapetaka, dia tidak berhasil masuk ke dalam array. Sementara itu, serangan tarian Roh Kudus sudah mencapai puncaknya. Kekuatan suci yang tak tertandingi terus-menerus meledakkan susunan besar itu dengan liar. The Blue Driver God Killer Grid Array akhirnya menunjukkan beberapa tanda kerusakan. Orang bisa dengan jelas melihat perisai cahaya raksasa menyusut perlahan. Ukuran keseluruhannya berkurang sepertiga. Apakah mereka berhasil? Semua orang dari militer federal sangat gembira. Jika mereka bisa melemahkan Blue Driver God Killer Grid Array melalui serangan Roh Kudus Doulo Yali, maka mereka akhirnya akan mampu menghadapi makhluk abisal. Namun, ekspresi Yali sama sekali tidak terlihat santai. Dia memiliki perasaan yang paling mendalam dari semuanya. Memang benar bahwa kekudusan menekan kejahatan, namun arai besar pembunuh Dewa Sungai Darah dibuat dari roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya. Setiap roh pendendam akan dilemahkan oleh serangan kekuatan suci, tapi mereka akan segera diganti. Roh pendendam lainnya akan mengambil alih sementara yang lemah akan pulih di belakang. Seluruh proses akan terulang kembali. Meskipun tarian Roh Kudus Malaikat Agung melemah dari susunan besar pembunuh Dewa Sungai Darah, itu tidak bisa memberikan pukulan mematikan. Pancaran sinar ungu hitam pekat muncul tiba-tiba dari lorong jurang sebelum menyatu ke dalam Blue Driver God Killer Grid Array. Adegan mengerikan muncul. The Blue Driver God Killer Grid Array yang baru saja ditekan beberapa saat yang lalu pulih seketika. Itu mendapatkan kembali kekuatan sebelumnya dalam sekejap mata. Aliran cahaya ungu hitam keluar dari barisan besar untuk meledakkan malaikat agung di langit. Itu adalah energi jahat yang diisi dengan racun pencemar. Itu sangat mempengaruhi kemurnian malaikat agung. Jelas, tarian Roh Kudus tidak bertahan lama jika dibandingkan dengan penampilan sebelumnya. Bab 1798 masih tidak bekerja. Area besar bayangan cahaya keemasan tersebar di langit. Tarian Roh Kudus Malaikat Agung segera berakhir setelah itu. Yali sangat pucat. Dia hanya berhasil menstabilkan tubuhnya dengan dukungan Tang Wulin. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya. Perbedaan antara kekuatan kedua energi itu terlalu banyak. Mereka telah mengumpulkan terlalu banyak kekuatan roh pendendam. Itu kuat dan padat di luar perbandingan. Energi suci hanya bisa melemahkannya. Itu tidak akan mematikan kecuali tarian Roh Kudusku bisa mencapai peringkat dewa. Untungnya, tarian Roh Kudus Malaikat Agung tidak sepenuhnya sia-sia. Saat ini, Grid Array Blue Driver God Killer tetap di tempat yang sama tanpa melanjutkan kemajuannya. Di kejauhan, orang-orang di dalam markas komando menyaksikan pemandangan itu secara alami. Mereka semua diam sekaligus. 10 menit, hanya itu yang diperlukan sebelum Blue Driver God Killer Grid Array mulai maju sekali lagi. Itu bergerak perlahan ke arah pangkalan Korps Angkatan Darat Barat. Sekali lagi, Tang Wulin dan orang-orangnya berusaha menyerang secara bergantian. Pembangkit tenaga War God Hall juga melakukannya. Namun, yang terbaik yang bisa mereka lakukan adalah memperlambat kemajuan Blue Driver God Killer Grid Array. Blokade berlanjut hingga senja. Jarak antara Blue Driver God Killer Grid Array dan garis depan Korps Angkatan Darat Barat mencapai 100 km terakhir. Di puncak gunung tempat pasukan pertahanan ditempatkan, orang sudah bisa melihat dengan jelas barisan besar. Dada setiap orang terasa sangat berat. Bagaimana mereka bisa melawan lawan seperti ini? Mereka hanya bisa membayangkan situasi yang akan terjadi jika lawan seperti itu tidak dihentikan. Garnison menjaga posisi mereka dan mengunci semua jalur yang menuju ke benua. Korps tentara lainnya tidak dapat dipanggil untuk bala bantuan sekarang. Poin krusialnya adalah tidak ada gunanya bahkan jika mereka bisa datang. Pergi dengan kecepatan saat ini dari Blue Driver God Killer Grid Array, itu akan memakan waktu hingga fajar keesokan harinya sebelum mencapai garnison Korps Angkatan Darat Barat.
Dong Xian telah bergegas ke markas berkali-kali. Namun, proses modifikasi Eternal Heaven belum selesai. Itu masih dilakukan di pos komando Korps Angkatan Darat Barat. Mereka pasti melakukan ini dengan sengaja. Akademi Shrek dan Sekte Tang pasti sengaja menunda-nunda. Mereka ingin mengambil kesempatan untuk melemahkan kita. Dong Xian meraung marah karena putus asa di dalam pos komando. Saat ini, selain dia, Pagoda Master Qiangu Dongfeng dari Pagoda Roh dan banyak personel berpangkat tinggi Pagoda Roh berada di pos komando Korps Angkatan Darat Barat. Seorang perwira militer berpangkat Letnan Jenderal berkata dengan cemas, "Komandan Resimen, Anda harus segera mengambil keputusan. Blue Driver God Killer Grid Array jelas bukan sesuatu yang bisa kita tolak. Saudara-saudara kita akan dikorbankan dengan sia-sia jika mereka mencoba menghentikannya." Napas Dong Xian terdengar agak berat. "Diam. Apakah Anda pikir saya tidak menyadarinya? Pagoda Master Qiangu, apakah Anda tahu apa yang harus dilakukan?" Qiangu Dongfeng menggelengkan kepalanya dengan senyum paksa. "Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Kekuatan keseluruhan Array yang hebat terlalu kuat. Tidak ada yang bisa kita lakukan juga. Satu-satunya harapan adalah surga abadi. Saya benar-benar tidak berharap kultus Roh Kudus mampu membuat entitas yang begitu kuat. Jenderal, saya khawatir kita hanya bisa mundur sekarang." "Mundur?" Dong Xian mengepalkan tinjunya dengan erat. "Apa pentingnya retret? Mundur berarti mereka harus meninggalkan posisi pertahanan awal mereka. Butuh waktu untuk membangun posisi pertahanan, sama halnya, butuh waktu untuk menghapusnya juga. Sama sekali tidak ada waktu bagi mereka untuk menghapus struktur itu sekarang. Dengan kata lain, mereka tidak dapat membangun kembali struktur itu sekali lagi jika mereka memilih untuk meninggalkan posisi mereka. Selain itu, mundurnya mereka berarti membuka jalan bagi Legiun Jurang. Sangat mungkin bahwa banyak makhluk abisal akan melompat ke jalur dan berbaris langsung ke daratan benua. Meskipun demikian, jika mereka memilih untuk tidak mundur, maka mereka akan langsung berhadapan dengan serangan dari Grid Array Blue Driver God Killer. Serangan itu pasti akan menjadi bencana besar bagi Korps Angkatan Darat Barat. Kita tidak bisa mundur. Jika kita melakukan itu, kita akan dianggap sebagai penjahat federasi." Dong Xian menutup matanya kesakitan. Qiangu Dongfeng memberi saran, "Bagaimana jika kita hanya berpura-pura mundur? Saya sangat curiga bahwa Akademi Shrek dan Sekte Tang menolak untuk memanfaatkan surga abadi. Mereka ingin menunggu sampai Blue Driver God Killer Grid Array telah menyebabkan pemusnahan massal sebelum mereka menggunakan senjatanya. Mereka ingin melemahkan kita terlebih dahulu sebelum membunuh lawan. Apalagi, ledakan Eternal Heaven pasti akan berdampak pada kita juga. Mengapa kita tidak berpura-pura mundur dan melihat tanggapan dari markas komando dan Sekte Tang?" Dong Xian membuka matanya sekali lagi. Kilatan di matanya berkilat gelisah. Di Akademi Shrek dan perkemahan Sekte Tang, banyak pembangkit tenaga yang lelah duduk bersila di bawah Life Sub 3. Mereka telah kelelahan, namun mereka tidak berhasil menghentikan Blue Driver God Killer Grid Array untuk maju. Mereka membutuhkan waktu untuk memulihkan diri dari kelelahan. Untungnya, Life Sub 3 ada di sana untuk membantu mereka pulih lebih cepat. Tang Wulin memusatkan semangatnya dan memulai pandangan batinnya untuk mengamati situasi di dalam tubuhnya. Dia merasa bahwa dia bisa menembus Blue Driver God Killer Grid Array jika dia menggandakan usahanya. Dia seharusnya bisa melakukannya dengan mengandalkan tombak naga emas dan trisula emas. Bagaimana jika dia benar-benar bisa masuk ke Array? Dia mungkin akan terpojok seperti kura-kura di dalam toples setelah memasuki Array. Dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk membebaskan diri lagi. The Blue Driver God Killer Grid Array seperti bola karet. Bahkan jika dia berhasil masuk, bola karet itu akan sembuh sendiri secara spontan dan menjebaknya di dalam. Akan lebih bagus jika dia ada di sisinya. Tang Wulin mengingat adegan di mana dia bergabung dengan Gu Yuena di masa lalu. Mereka mampu melepaskan transformasi Dewa Naga saat mereka bersama. Mereka bahkan berhasil mengalahkan Raja Sage Abisal ketika mereka menggunakan transformasi Dewa Naga. Mereka berdua jauh lebih kuat sekarang. Mereka mungkin memiliki peluang jika mereka dapat berkolaborasi satu sama lain. Tapi, apakah dia setuju untuk bekerja dengannya? Memikirkan hal ini, Tang Wulin membuka matanya perlahan dan menatap ke arah Korps Angkatan Darat Barat. Bahkan Pagoda Roh tidak dapat menghentikan mereka pada saat genting ini. Lagi pula, Korps Angkatan Darat Barat akan bersiap untuk serangan frontal. Tiba-tiba, Tang Wulin berdiri dengan takjub.
Karena puncak gunung adalah yang tertinggi di sekitarnya, itu memberi mereka pandangan yang sangat luas. Dia memperhatikan bahwa Korps Angkatan Darat Barat menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Mesya naik ke langit dan perlahan bergerak mundur. Banyak kendaraan di tanah juga mulai mundur perlahan. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka menarik diri dari posisi mereka? Masih ada waktu sebelum kedatangan Blue Driver God Killer Great Array. Bagaimana mereka bisa meninggalkan posisi mereka begitu saja? Tang Wulin buru-buru menghubungi komunikator jiwa dan menghubungi markas komando. Komandan tertinggi, apa yang terjadi dengan Korps Angkatan Darat Barat? Mengapa mereka tiba-tiba menarik diri? Apakah itu pengaturan Anda? Tang Wulin membombardirnya dengan pertanyaan. Yu Guanzi jelas sangat marah. Tidak, tentu saja tidak. Bagaimana mereka bisa meninggalkan posisi mereka begitu saja? Saya tidak bisa mendapatkan komunikasi di Korps Angkatan Darat Barat. Aku sudah mengirim seseorang ke sini. Tidak, saya harus pergi sendiri untuk melihatnya. Jangan panik, Master Sekte Tang. Aku akan segera menghentikan mereka. Dengan marah, Yu Guanzi hampir menjadi gila. Tindakan membekukan kaki dapat dihukum oleh pengadilan militer. Selain itu adalah pelanggaran serius di mana hukumannya bisa berupa eksekusi dengan menembak. Dia tidak menyangka Korps Angkatan Darat Barat mundur saat ini. Jelas, mereka meninggalkan posisi mereka dengan memusatkan diri di belakang posisi mereka. Dia bergabung dengan Chen Xinji meninggalkan markas komando. Mereka langsung menuju Korps Angkatan Darat Barat. Dong Xian yang mengenakan seragam militer berdiri di atas bahu Mesya berwarna merah darah. Itu adalah Mesya ilahinya dalam bentuk serigala. Itu memungkinkan dia untuk maju atau mundur dengan mudah. Dia menamakannya setelah jiwa bela dirinya yang merupakan Ferocious Wolf. Saat ini, dia berdiri di bahu serigala ganas mengawasi Korps Angkatan Darat Barat dalam barisan pertempuran menunggu perintah. Dia tersenyum tipis dan bangga. Saat ini, Yu Guanzi dan yang lainnya dalam mode panik. Dong Xian ingin melihat apakah mereka akan memanfaatkan surga abadi. Dia tidak berencana mundur karena dia memahami peraturan militer dengan sangat baik. Blue Driver God Killer Great Array setidaknya berjarak 6 hingga 7 jam dari mereka. Dia memiliki waktu yang cukup untuk memindahkan pasukannya kembali ke posisi bertahan. Sebenarnya, mereka bertindak sesuai dengan rencana Qiangu Dongfeng. Mereka berpura-pura mundur sehingga Sekte Tang dan Akademi Shrek akan memanfaatkan surga abadi secepat mungkin. Bab 1799, Fatal Crisis. Sementara itu, Dong Xian menoleh ke samping dan melihat ke satu arah saat merasakan perubahan energi. Dia melihat dua sosok datang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Dia sudah siap untuk ini. Dia mengetuk Mesya serigala ganas di bawahnya, dan sekaligus, Mesya itu berbalik. Ada kilatan cahaya di punggung Mesya dan membawanya ke arah Dong Xian. Dong Xian, apa yang sedang kamu lakukan? Siapa yang memberi wewenang kepada Anda untuk mempersiapkan penarikan? Yu Guanzi belum tiba, tetapi suaranya yang marah bergema di langit. Pada saat berikutnya, Divine Bruce Douluo telah bergabung dengan Douluo Chen Xinji Laut tanpa batas dan tiba di tempat dekat serigala ganas Douluo Dong Xian. Komandan tertinggi, apa maksudmu? Kapan saya duduk bahwa kita akan mundur? Dong Xian memiliki ekspresi heran di wajahnya. Apa katamu? Yu Guanzi mengangkat tangannya dan menunjuk Korps Angkatan Darat Barat yang sibuk di belakang. Dia meraung marah dan berkata, apa yang orang-orangmu lakukan jika tidak mencoba mundur? Dong Xian menghela nafas dan dengan sengaja membuat ekspresi sedih. Komandan tertinggi, Anda juga telah melihatnya. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk melawan Blue Driver God Killer Great Array dengan cara apapun. Korps Angkatan Darat Barat kami juga tidak bisa menolaknya. Namun, Anda bisa tenang. Kami tidak mencoba menarik diri dari posisi kami. Kami hanya bersiap untuk melanjutkan pertarungan sambil mundur. Kita tidak bisa membiarkan susunan besar menyelimuti kita dan menarik kita masuk. Tentu saja, kita akan segera kembali ke posisi kita jika serangan Eternal Heaven bisa tiba tepat waktu. Jangan khawatir, Korps Angkatan Darat Barat tidak akan mundur dari posisinya meskipun hanya satu orang terakhir yang tersisa. Ini adalah tugas kita sebagai tentara. Omong kosong, Yu Guanzi mengumpat dengan keras. Setidaknya ada satu malam lagi sampai Blue Driver God Killer Great Array tiba. Bahkan jika Anda melakukan pertarungan sambil mengalahkan Red Red, Anda hanya boleh melakukannya setelah menerima perintah saya. Apalagi sekarang jelas bukan waktunya.
Tanpa perintah saya, siapa yang memberi Anda izin untuk mundur dari posisi Anda? Dong Xian menatap tatapan jengkel Yu Guanzi. Untuk beberapa alasan, dia merasa agak senang. Panglima tertinggi, orang yang lugas tidak menggunakan sindiran. Akademi Shrek dan Sekte Tang menolak untuk memanfaatkan surga abadi untuk membuat kesal pagoda roh dan kita, bukan. Anda harus tahu tentang ini lebih dari kami. Hanya surga abadi yang dapat menghancurkan susunan besar sekarang, namun Anda menyetujui penundaan mereka. Mungkinkah nyawa saudara-saudara kita di Korps Angkatan Darat Barat tidak layak? Saya tidak akan benar-benar mundur, tetapi Anda dapat memberitahu Sekte Tang dan Shrek bahwa jika mereka tidak meluncurkan surga abadi, kami akan mundur dari posisi itu. Kamu, Yu Guanzi sangat marah sehingga dia kehilangan kata-kata. Saya dapat menjamin bahwa Akademi Shrek dan Sekte Tang tidak sengaja menunda-nunda, kata Dou Luo Chen Xinji laut tanpa batas dengan suara yang dalam. Dong Xian memutar matanya, dia menoleh ke samping dan menatap Chen Xinji. Penatua Chen, dapatkah Anda menjamin itu? Seandainya bukan karena Anda, surga abadi akan tetap bersama Federasi. Apakah itu akan menyebabkan begitu banyak masalah? Tatapan Chen Xinji berubah, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya secara tiba-tiba. Itu sangat kuat sehingga membengkokkan langit di atas mereka, memutarnya dengan keras seperti semburan yang dahsyat. Dong Xian menjadi pucat sesaat ketika dia menyadari bahwa dia terlalu jauh dengan ucapannya. Selain itu, ini adalah pertama kalinya dia dihadapkan oleh aura limit Dou Luo yang berperingkat Kuasigot. Dia juga seorang limit Dou Luo, tapi dia baru saja menyentuh ambang peringkat demigod baru-baru ini. Dia masih jauh dari menjadi Kuasigot. Chen Xinji sudah tua, sakit dan hampir mati. Bagaimana mungkin dia masih memiliki aura yang begitu hebat? Tepat ketika dia merasa heran, tiba-tiba, suara ledakan yang keras dan keras datang dari dekat. Tiba-tiba, bola api menyala di posisi di mana Korps Angkatan Darat Barat baru saja mundur. Ledakan yang memekakkan telinga meledak dengan keras seperti petir kemudian berubah menjadi bola api yang sangat besar. Itu meledakkan terobosan besar di garis pertahanan Korps Angkatan Darat Barat sekaligus. Apa yang sedang terjadi? Serigala ganas Dou Luo Dong Xian sangat terkejut. Apa yang terjadi? Bagaimana situasi di posisi itu? Di mana petugas yang bertugas? Dia bertanya melalui komunikator jiwa dengan cemas. Sementara itu, sesuatu menyerbu ke posisi dengan kecepatan tinggi melalui celah besar yang dipenuhi cahaya api. Apapun itu, mereka menghancurkan lokasi, mendatangkan malapetaka saat mereka bergerak. Sosok di depan adalah makhluk mirip banteng raksasa dengan tubuh besar dengan panjang lebih dari 100 meter. Banteng raksasa ini memiliki sepasang tanduk sepanjang 50 meter. Di mana ia lewat, bahkan paduan pun tidak dapat menghentikannya untuk mengisi daya dan membanting. Itu dibebankan ke posisi dan mulai mendatangkan malapetaka. Tiba-tiba, Dong Xian merasa merinding di dadanya. Pikirannya menjadi blank seketika. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya pikir Blue Driver God Killer Great Array tidak akan tiba untuk satu malam lagi. Tetapi, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan fatal. Keegoisan dan kecemburuannya membutakannya sehingga dia mengabaikan sesuatu yang penting. Meskipun Blood River God Killer Great Array benar-benar disegel dari sisi mereka, itu bisa dibuka ke Abyssal Legion kapan saja. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Legiun Abyssal menghindari perangkat pendeteksi jiwa mereka dan tiba di posisi pertahanan Korps Angkatan Darat Barat, dia menduga bahwa serangan tak terduga itu pasti direncanakan untuk menargetkannya. Yu Guanzi dan Chen Xinji juga sangat terkejut. Seandainya bukan karena perubahan drastis ekspresi Dong Xian sementara itu, mereka bahkan akan mulai curiga bahwa Dong Xian adalah seorang pengkhianat. Brengsek, kirim pesanan saya, segera kembali ke posisi Anda dan hentikan makhluk abisal. Cepat, Dong Xian meraung keras. Mesya serigala ganas di bawahnya membuka palka dan dia segera terjun ke dalamnya. Radiance menyembur keluar dari belakang Mesya Ferocious Wolf. Itu berubah menjadi aliran cahaya terang dan melesat lurus ke arah Korps Angkatan Darat Barat. Apakah dia egois di dalam? Dong Xian tetaplah seorang prajurit. Dia adalah seorang pejuang sejati. Dia mengandalkan kemampuannya untuk berjuang menuju posisinya saat ini. Dia memiliki kegigihan, kehormatan, dan juga kemampuannya yang luar biasa. Dia sangat menyadari pentingnya situasi yang terjadi di hadapannya pada saat itu. Dia tidak benar-benar akan menarik pasukannya lebih awal, tapi sekarang sudah terlambat untuk menyesal.
Dia hanya bisa melakukan segala daya untuk meminimalkan kerugian. Seperti orang kesurupan, Dongxian langsung menyerbu ke arah Kam. Kam Korps Angkatan Darat Barat berantakan. Di sisi pembangkit tenaga listrik Pagoda Roh yang mengikuti Korps Angkatan Darat Barat saat mereka berpura-pura mundur, Qiangu Dongfeng juga sangat pucat. Apakah itu suatu kebetulan? Tentunya itu tidak mungkin hanya kebetulan. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Qiangu Dongfeng telah mengusulkan untuk berpura-pura mundur. Saat mereka menarik pasukan dari posisi mereka sementara Dongxian sedang berdiskusi dengan Yu Guanzi dan Chen Xinji, Legiun Jurang telah tiba. Waktunya terlalu kebetulan, bukan? Qiangu Dongfeng memperkirakan bahwa ada orang dalam hampir secara instan. Seseorang dari kultus Roh Kudus telah menyelinap ke Korps Angkatan Darat Barat. Di sisi lain, tempat yang paling mungkin untuk dimasuki sejauh 1 mil adalah Pagoda Roh. Sama seperti Dongxian, dia tidak akan pernah berharap benua itu akan hancur tidak peduli seberapa egoisnya dia. Siapa orang dalam itu? Matanya yang ganas menyapu orang-orang di sekitarnya, tetapi dia tidak berhasil menemukan apapun. Tatapan semua orang tetap tertuju pada dirinya sendiri sementara itu. Qiangu Dongfeng berteriak marah dengan tatapan dingin di matanya, ayo pergi. Bergabunglah dengan Korps Angkatan Darat Barat untuk menghentikan musuh bersama-sama. Dia tidak punya pilihan lain selain mengambil risiko dan berjuang untuk hidupnya. Dia mengangkat tangan untuk memanggil Coiling Dragon Staff miliknya. Master Pagoda Roh Pagoda memimpin untuk menyerang langsung ke arah pelanggaran. Raungan naga datang dari sisinya. Di sisinya, Gu Yuena mengikuti sambil mengangkat tombak naga perak di tangannya. Cahaya perak mekar dari tubuhnya saat armor perang 4 kata miliknya dilepaskan. Saat dia memanggil armor perang 4 kata perak yang luar biasa, mempesona, dia secara naluriah melihat ke kejauhan ke arahnya. Apakah kamu tahu bahwa baju perang 4 kataku disebut Silver Dragon dan Skilin? Aku adalah tarian naga perak Kilin Gu Yuena. Korps Angkatan Darat Barat pantas mendapatkan reputasinya sebagai divisi paling elit. Meskipun ada perubahan yang tidak terduga, mereka masih berhasil bereaksi terhadap situasi sekaligus. Pasukan Mesha menyerbu ke arah penerobosan terlebih dahulu sementara seluruh pasukan kembali ke posisinya. Serigala ganas Douluo Dongxian terbang di garis depan. Dia mengandalkan kecepatan Mesha ilahinya untuk tiba di area di atas celah hampir secara instan. Bab 1800, Evil Cycle. Melihat medan perang dari atas, dia akhirnya menyadari dari mana musuh berasal. Sebuah gua raksasa muncul di tanah tidak jauh dari posisi Korps Angkatan Darat Barat. Makhluk abisal mengalir keluar dari mulut seperti kaskade. Tidak ada keraguan bahwa makhluk itu berasal dari bawah tanah. Tidak penting lagi baginya untuk mengetahui bagaimana makhluk-makhluk ini keluar sambil menyembunyikan aura mereka. Hal terpenting sekarang adalah menemukan cara untuk menahan makhluk-makhluk jurang ini. Sementara itu, makhluk abisal humanoid tiba-tiba melompat tinggi ke udara dari bawah tanah. Itu membidik Dongxian di langit. Penampilannya hanya sedikit mirip dengan manusia, memiliki kepala dan 4 kaki. Namun, sepasang lengannya benar-benar berbeda dari manusia. Lengan bawahnya adalah 2 bilah berbentuk sabit raksasa yang berkilauan dengan cahaya kuning tua. Apalagi, manusia, ini tingginya sekitar 5 meter. Itu memiliki sepasang sayap terlipat yang tampak sangat tipis di punggungnya, tetapi gerakannya sangat cepat. Itu tiba di depan Mesha Dewa Dongxian dalam sekejap, itu adalah pisau sabit yang mengiris Meshanya. Dongxian adalah seorang jenderal hebat dengan banyak pengalaman tempur, dan Mesha serigala ganasnya mengelak ke samping di langit. Pada saat yang sama, Mesha mengangkat cakar depannya dan menembakkan beberapa lusin sinar cahaya dengan kecepatan kilat. Sinar itu membentuk jaring yang mematikan sebelum menuju ke arah lawan. Namun, makhluk itu terlalu cepat. Faktanya, itu bahkan lebih cepat dari Mesha Dewa Dongxian. Tubuhnya berputar di langit seperti gasing. Gerakan berputar membuat lengan bawahnya berdenyut dengan sisa bayangan yang menembus jaring sinar jiwa. Itu tiba sebelum Mesha serigala ganas di saat berikutnya. Tiba-tiba, makhluk abisal dengan lengan sabit berhenti. Seluruh tubuhnya bergetar seolah tersengat listrik. Pada saat berikutnya, Mesha serigala ganas milik Dongxian menghantamnya dengan cara yang sangat ganas. Ledakan, makhluk abisal itu terlempar oleh dampaknya. Meski begitu, tubuh makhluk itu berkedip-kedip di langit saat terbang mundur, dan menghilang begitu saja. Makhluk abisal yang begitu kuat. Meskipun Dongxian dapat dengan jelas merasakan bahwa masih ada perbedaan antara kemampuan lawan dan miliknya,
kecepatan lawan sebenarnya telah melampaui mecha serigala ganasnya. Makhluk abisal ini hanya akan membantai mecha biasa. Dia tercengang dengan realisasinya. Sementara itu, pertempuran di lapangan sudah berjalan lancar. Ada lebih dari 30 makhluk abisal seperti banteng raksasa, dengan panjang lebih dari 100 meter, menyerang ke garis pertahanan terlebih dahulu. Mereka mendatangkan malapetaka dengan tanduk mereka yang sangat panjang dan seluruh tubuh mereka tertutup sisik yang sangat tebal dan berat. Balok jiwa biasa dan meriam jiwa tidak akan menghentikan mereka bahkan untuk sesaat. Dilihat dari pertahanan mereka tidak sekuat kumbang Longhorn penjaga, tetapi kumbang jauh lebih lemah dari mereka dalam kekuatan ofensif. Perbedaan terbesar antara mereka dan Guardian Longhorn Beetles adalah mereka tidak mampu terbang. Makhluk abisal ini dikenal sebagai Abyssal Mammoths. Mereka adalah pengisi daya paling ganas di medan perang pesawat abisal. Mammoth abisal tidak berhasil masuk ke bagian itu dan tiba selama malapetaka yang dibawa oleh pesawat abisal 6.000 tahun yang lalu karena kekuatan keseluruhan mereka yang luar biasa. Ini adalah pertama kalinya mereka datang ke pesawat benua Douluo. Abyssal Mammoth tinggal di tingkat ke-13 dari pesawat abisal. Jumlah mereka relatif lebih sedikit, tetapi kemampuan ofensif dan defensif mereka luar biasa. Mereka adalah salah satu kekuatan tempur utama makhluk abisal di medan perang. Di sisi lain, makhluk abisal yang memberikan serangan mendadak ke Dongxian sebelumnya bahkan lebih kuat. Itu dikenal sebagai Abyssal Evil Cycle. Abyssal Evil Cycles tinggal di tingkat ke-5 jurang. Mereka adalah salah satu spesies makhluk abisal yang paling menakutkan. Mereka memiliki kekuatan untuk mengendalikan ruang dan mereka paling terampil dalam pembunuhan. Mereka juga pendukung setia Raja Sage Abisal dan mereka dikenal sebagai Jaksa Abisal. Setiap Abyssal Evil Cycle memiliki kemampuan yang melampaui gelar Douluos manusia. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya makhluk-makhluk ini. Baik Abyssal Mammoth dan Abyssal Evil Cycles adalah kekuatan tempur yang benar-benar elit dari pesawat abisal. Ini adalah pertama kalinya mereka aktif berperang dalam perang ini. Pasukan Mecha Corps Angkatan Darat Barat adalah yang pertama melibatkan makhluk-makhluk ini di udara. Lebih dari 1.000 Mecha memimpin untuk menyerang medan perang. Komandan dari setiap batalion Mecha mengemudikan Mecha hitam. Mereka meledakkan segala macam balok jiwa dan meriam jiwa pada makhluk abisal. Sementara itu, sosok seperti hantu tiba di sebelah makhluk abisal. Dengan tinggi lebih dari 5 meter, Abyssal Evil Cycles lebih kecil dari Mecha. Namun demikian, kecepatan mereka ekstrim. Mereka bergerak sangat cepat sehingga sulit untuk melihat mereka dengan mata telanjang. Dengan hampir setiap kedipan, sebuah Mecha terbelah dua di pinggang dan jatuh dari langit. Lebih dari 30 Abyssal Evil Cycle adalah mesin pembunuh di udara. Di mana makhluk-makhluk ini lewat, Mecha menghujani dari atas. Di sisi lain, Abyssal Mammoth menyerbu kemana-mana, tetapi mereka bukanlah makhluk yang paling banyak menciptakan kehancuran. Itu adalah klan bawahan yang mengikuti di sisi mereka, Abyssal Mantes. Mantel abisal ini terlihat agak mirip dengan mantel Doa, tetapi mereka tidak sepenuhnya sama. Mante di benua Douluo memiliki tubuh panjang dan ramping yang bergerak dengan cepat. Apalagi mereka bisa terbang. Abyssal Mantes ini tidak memiliki sayap, tetapi mereka memiliki kaki yang tebal dan kuat yang memungkinkan mereka untuk melompat. Setiap Abyssal Mantis memiliki panjang sekitar 3 meter, tetapi sepasang kaki depannya yang seperti kapak memiliki panjang lebih dari 2 meter. Tubuh mereka pendek, tebal dan berat, dan kemampuan mereka untuk melompat sangat mengejutkan. Kecepatan serangan mereka juga sangat cepat. Setelah Abyssal Mammoth menghancurkan pertahanan yang kokoh, Abyssal Mantes ini melonjak ke celah seperti air pasang dan dengan kejam menghancurkan segala sesuatu yang dapat dijangkau. Ini adalah bagian yang benar-benar menakutkan dari situasi ini. Aura mengerikan memenuhi udara, dan rasanya seolah-olah seluruh dunia telah berubah menjadi abu-abu gelap. Serangan Korps Angkatan Darat Barat memang mengakibatkan kematian yang cukup parah bagi makhluk abisal, namun makhluk abisal masih memiliki pertahanan yang mengejutkan. Kekuatan tempur utama dari serangan mendadak ini datang dari 3 klan Mammoth Abisal, Abyssal Evil Cycle dan Abyssal Mantis. Hanya ketiga klan ini yang memiliki kemampuan menggali dan bergerak di bawah tanah dengan kecepatan tinggi. Abyssal Evil Cycles memanfaatkan kemampuan mereka untuk mengendalikan ruang untuk menipu semua perangkat pendeteksi dan membawa pasukan Abyssal ke Korps Angkatan Darat Barat. Tujuan mereka sangat sederhana, mereka datang untuk menyebabkan kehancuran. Mereka akan menghancurkan seluruh garis pertahanan Korps Angkatan Darat Barat.
Ada sinar perak yang berkilauan dan suara logam yang berbenturan. Kaki depan Abyssal Evil Sickle diblokir untuk menyelamatkan Mesya ungu dari malapetaka tertentu. Sinar perak segera berubah menjadi sosok bercahaya yang memenuhi langit dan menutupi ruang besar di sekitar area tersebut. Abyssal Evil Sickle menyadari ada sesuatu yang salah. Sinar perak berkedip-kedip di sayapnya saat hendak terbang ke luar angkasa. Namun, segera menyadari bahwa ruang di sekitarnya benar-benar tertutup. Seorang wanita yang mengenakan baju besi perak megah berdiri di depan Abyssal Evil Sickle. Tatapan dinginnya melewatinya sekali. Pada saat berikutnya, pancaran tombak yang memenuhi langit menyelimuti Evil Sickle. Abyssal Evil Sickle pantas mendapatkan reputasinya sebagai makhluk kuat dari tingkat kelima jurang. Itu menarik tubuhnya ke belakang dengan tiba-tiba. Segera setelah itu, sepasang cakar depannya mendorong ke depan dengan kecepatan kilat lebih dari 100 kali. Itu seperti badai di langit. Sinar kuning gelap berpendar dari cakar depannya, dan efeknya hampir menyihir. Itu benar-benar bisa menggunakan cahaya untuk membutakan lawan dari melihat serangan cakar depannya. Sayang sekali lawannya terlalu kuat. Udara di sekitarnya berubah menjadi musuhnya. Cakar depannya tiba-tiba berhenti sejenak selama penusukan berkecepatan tinggi. Pada saat berikutnya, udara meledak dan memadat di sekeliling tubuhnya untuk menghentikannya bergerak. Ada cahaya perak saat tombak perak yang menyilaukan menembus dadanya. Tubuh Evil Sickle meledak dengan ledakan keras. Itu berubah menjadi kabut kuning gelap yang jarang terlihat dan hendak melarikan diri. Makhluk abisal dari peringkatnya tidak hanya mampu mengubah dirinya menjadi energi abisal untuk melarikan diri. Itu juga bisa mengubah dirinya menjadi jiwa yang mempertahankan fungsi dan kesadaran kognitifnya. Ketika dibangkitkan, itu masih akan menjadi dirinya yang asli. Sayangnya untuk yang satu ini, tombak naga perak berada tepat di depannya.